Pernahkah Anda menyaksikan sebuah pesta pernikahan yang sedang berlangsung meriah? Para tamu tertawa dan berbincang dengan gembira. Lalu tiba-tiba, segalanya menjadi kacau hanya karena sebuah tamparan di pipi seorang anak kecil. Hari itu, putra saya yang berusia 5 tahun, hanya karena terlalu lapar, dengan ragu-ragu mengulurkan tangannya untuk mengambil sebuah kue kecil di atas meja pesta. Ia bahkan belum sempat menggigitnya ketika ibu mertua saya datang. Beliau menamparnya begitu keras hingga putra saya jatuh tersungkur di lantai keramik di hadapan ratusan tamu. Yang lebih menyakiti hati saya bukanlah tamparan itu, melainkan kata-kata yang diucapkan suami saya sesaat setelahnya. Ia menggenggam erat tangan saya dan berbisik, "Hari ini pernikahan kakak. Tolong sabar. Jangan membuat keributan." Saya menatap putra saya, yang sedang memegangi pipinya sambil menahan air mata, lalu menatap pria yang pernah saya yakini akan melindungi saya dan anak kami. Dalam sekejap, jantung saya seakan berhenti berdetak. Saya sudah berniat menelan air mata demi menjaga hari bahagia keluarga suami, tetapi tidak ada yang menyangka apa yang terjadi selanjutnya. Anak yang baru saja ditampar itu dengan tenang bangkit, menyeka air matanya, dan mengucapkan sebuah kalimat sederhana. Hanya dengan satu kalimat itu, seluruh aula menjadi hening. Mempelai wanita terdiam membisu. Mempelai pria pucat pasi. Ibu mertua saya gemetar, tak sanggup berkata-kata. Dan hanya 10 menit kemudian, keluarga mempelai pria mengumumkan pembatalan pernikahan di hadapan seluruh tamu. Apa yang dikatakan oleh anak itu hingga bisa menghancurkan pernikahan yang telah disiapkan berbulan-bulan, dan rahasia apa yang telah terkubur dalam keluarga suami saya selama bertahun-tahun yang akhirnya tanpa sengaja terungkap oleh seorang anak berusia 5 tahun. Izinkan saya menceritakan kisah ini. Musik pernikahan sudah terdengar sejak pagi buta. Bersama tawa para tamu, jalanan kecil itu menjadi lebih ramai dari biasanya. Di depan gerbang utama Geraha Kencana Ballroom, untaian pita merah dan emas bergoyang ditiup angin sore. 2 baris bunga segar yang ditata rapi mengarah ke aula utama. Sebuah papan besar dengan tulisan "Selamat Menempuh Hidup Baru" tampak mencolok di bawah cahaya gemerlap lampu gantung kristal. Para pramusaji sibuk berlalu lalang, ada yang memeriksa meja prasmanan, ada yang membawa nampan minuman, dan ada yang merapikan kursi menjadi barisan yang lurus. Para tamu, dalam pakaian terbaik mereka, satu persatu masuk sambil membawa amplop sumbangan. Suara mereka tak henti-hentinya memanjatkan doa dan ucapan selamat untuk kedua mempelai. Siapapun yang menyaksikan pemandangan itu pasti akan mengira ini adalah pernikahan yang sempurna, sebuah hari bahagia yang telah dinantikan kedua keluarga selama berbulan-bulan. Hanya saya yang tahu, di balik senyum-senyum itu ada begitu banyak kepedihan yang diam-diam saya telan selama 4 tahun menjadi seorang menantu. Nama saya Sari, 28 tahun, seorang staf administrasi di sebuah developer properti lokal di Semarang. Suami saya, Agung, 2 tahun lebih tua dari saya, adalah seorang supervisor di sebuah pabrik tekstil. Penghasilan kami berdua tidak seberapa, tetapi cukuplah untuk membiayai kehidupan sehari-hari dan membesarkan anak. Kami memiliki seorang putra bernama Dava yang baru saja genap berusia 5 tahun. Ia anak yang sangat penurut, baik hati, dan sopan. Sejak kecil hingga sekarang, Dava tidak pernah membuat saya malu karena perilakunya, namun di mata ibu mertua saya, sepertinya saya dan anak saya tidak pernah dianggap sebagai bagian dari keluarga. Beliau selalu berkata menyayangi semua anak dan cucunya dengan sama, tetapi cara beliau memperlakukan kami benar-benar berbeda. Jika kakak ipar saya butuh uang, beliau rela menggunakan seluruh uang arisannya untuk membantu. Jika kakak ipar saya butuh seseorang untuk menjaga anaknya, beliau meninggalkan semua pekerjaan rumah untuk berlari ke sana. Jika kakak ipar saya ingin merenovasi rumah, beliau memberikan seluruh uang tabungannya selama bertahun-tahun kepada putrinya itu tanpa berpikir 2 kali. Sementara saya dan suami, sejak menikah hingga sekarang, semuanya harus kami urus sendiri. Saat saya melahirkan Dava, ibu kandung saya di kampung sedang sakit. Punggungnya bermasalah sehingga tidak bisa datang merawat.
Saya pikir ibu mertua akan tinggal beberapa hari untuk membantu menantunya. Tetapi keesokan paginya, beliau hanya mampir ke rumah sakit selama sekitar 15 menit, meletakkan sebungkus bubur yang dibeli terburu-buru di atas meja, lalu berkata, "Putri ibu sedang tidak enak badan, dia lebih membutuhkan ibu. Kamu sewa orang saja untuk merawatmu beberapa hari." Setelah berkata begitu, beliau langsung pergi. Selama sebulan masa nifas, yang merawat saya adalah tetangga yang baik hati, dan ibu saya yang sudah berusia hampir 70 tahun, meskipun punggungnya belum pulih benar. Hari itu saya banyak menangis, tetapi saya tetap mencoba menghibur diri. Biarlah, setiap orang punya keadaannya masing-masing. Asalkan suami mencintai saya dan anak saya, itu sudah cukup. Namun, yang membuat saya paling sedih bukanlah sikap dingin ibu mertua, melainkan diamnya suami saya. Setiap kali ibu mertua mengucapkan kata-kata yang tidak enak didengar, ia hanya tersenyum masam. Setiap kali saya curhat, ia selalu menasihati dengan lembut, "Ibu sudah tua, mengalah saja sedikit ya. Ibu lebih sayang pada kakak karena dia anak perempuan, jangan dimasukkan ke hati." Selama 4 tahun saya terus-menerus mendengar 3 kata itu. Mengalah saja. Ya, awalnya saya masih membantah. Lama-kelamaan saya hanya diam. Mungkin karena saya mengerti, dalam hatinya ketenangan keluarga selalu lebih penting daripada perasaan istrinya. Tapi saya tidak menyangka, justru sikap sabar inilah yang membuat segalanya menjadi terlalu jauh. Pernikahan hari ini adalah pernikahan kakak ipar saya, Ratna. Setelah bertahun-tahun bercerai, akhirnya ia menemukan pria baru. Kabarnya, keluarga pihak pria adalah pengusaha yang cukup sukses. Orang tua mempelai pria adalah orang-orang terpandang di masyarakat, karena itulah ibu mertua saya menganggap pernikahan ini sebagai peristiwa terpenting dalam hidupnya. Selama 3 bulan terakhir, beliau seakan mencurahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk persiapan, mulai dari memilih restoran paling mewah di kota, menyewa tim videografer dan fotografer, memesan bunga impor, hingga menjahit kebaya khusus untuk setiap anggota keluarga. Kemanapun beliau pergi, beliau selalu membual, "Putri saya akan menikah dengan pria yang sangat baik. Keluarga besarnya kaya raya dan terhormat. Pernikahan ini harus benar-benar setara." Tetapi tidak ada yang tahu bahwa di balik kemewahan itu ada sejumlah uang yang harus kami, suami istri, tanggung diam-diam. 2 bulan lalu, ibu mertua memanggil seluruh keluarga untuk rapat. Beliau menghela napas dan berkata, "Uang untuk mengadakan pernikahan masih kurang sekitar 200 juta. Beliau menatap lurus ke arah suami saya. "Kamu adiknya, kakakmu hanya menikah sekali lagi seumur hidupnya. Kamu harus ikut bertanggung jawab, Agung." Agung terdiam. Saya juga terdiam. Lalu beliau menoleh ke arah saya. "Kamu kan kerja di kantor, pasti punya tabungan. Bantu kakakmu kali ini." Ya, sebenarnya, uang tabungan itu adalah seluruh simpanan yang saya kumpulkan selama 5 tahun. Setiap rupiahnya dikumpulkan dari hasil lembur, dari makan siang yang hanya berani saya beli dengan lauk seadanya, dari setiap kali saya menolak membeli baju baru demi menabung untuk biaya masuk sekolah dasar anak saya. Itu adalah dana yang saya rencanakan untuk membeli sebuah apartemen kecil secara kredit, agar keluarga kami yang terdiri dari 3 orang memiliki tempat tinggal yang stabil daripada terus-menerus tinggal bersama mertua. Tetapi Agung menggenggam tangan saya. Ia berkata sangat pelan, "Tolong bantu Mbak Ratna kali ini, ya? Aku janji akan menggantinya nanti." Melihat tatapan memohon dari suami saya, hati saya luluh. Saya mentransfer seluruh uang yang saya miliki tanpa surat utang, tanpa perjanjian pinjaman, hanya berdasarkan kepercayaan antara orang-orang dalam satu keluarga. Setelah menerima uang itu, ibu mertua hanya berkata satu kalimat, "Ya, sudah." Bahkan ucapan terima kasih pun tidak ada. Saya mencoba menghibur diri, "Sudahlah, uang masih bisa dicari lagi. Yang penting kakak ipar bisa memiliki pernikahan yang sempurna." Pagi ini, saya membawa Dava ke gedung resepsi sejak pagi sekali,
Anak itu mengenakan setelan jas biru kecil dengan dasi kupu-kupu putih yang semalam saya setrika dengan hati-hati setiap lipatannya. Wajahnya yang montok, matanya yang hitam jernih, dan senyumnya yang polos membuat siapapun yang lewat pasti memujinya. Anak ini lucu sekali. Dava sangat senang, ia terus berlari mengelilingi lobi, memandangi rangkaian balon warna-warni, lalu kembali dan bertanya kepada saya, "Ibu, apa Tante Ratna hari ini akan secantik Putri Raja?" Saya tersenyum sambil mengelus kepalanya. "Iya, hari ini kan hari bahagianya Tante." Anak saya tertawa riang. Itu adalah tawa riang seorang anak kecil yang sama sekali tidak tahu bahwa hanya beberapa jam lagi, tempat yang gemerlap ini akan menjadi kenangan paling menyakitkan dalam masa kecilnya. Sekitar pukul 09.00 pagi, tamu mulai berdatangan. Saya sibuk membantu staf menata hadiah, memeriksa daftar meja, lalu berlari ke ruang rias untuk membawakan minum untuk Mbak Ratna. Meskipun tidak ada yang meminta, saya tetap berusaha melakukan semuanya dengan cermat, karena saya pikir ini adalah hari penting bagi keluarga. Namun, baru saja masuk ke ruang rias pengantin, saya sudah mendengar suara ibu mertua yang penuh kekesalan. "Kamu baru bawa minum jam segini? Lambat sekali. Memangnya bisa kerja apa?" Saya belum sempat menjelaskan bahwa saya baru saja membantu menyambut tamu di lobi, beliau sudah melambaikan tangannya. "Keluar sana, jangan berdiri di sini bikin sempit." Saya diam-diam berbalik. Saat itu, Dava berlari kecil menghampiri dan memegang tangan saya. "Ibu, Dava lapar." Saya melihat jam, sudah hampir pukul 10. Sejak pagi karena terlalu sibuk, kami berdua hanya sempat makan sepotong roti kecil di perjalanan. Saya berjongkok dan tersenyum pada anak saya. "Sayang, tunggu sebentar lagi ya. Nanti kalau tamu sudah duduk, ibu ambilkan makanan." Dava mengangguk patuh. "Iya, Bu." Setelah berkata begitu, ia duduk di sebuah kursi di sudut lobi. Kedua tangannya memegangi perut kecilnya yang keroncongan karena lapar, tetap sabar menunggu ibunya tanpa mengeluh sedikit pun. Saya tidak menyangka bahwa hanya karena rasa lapar yang sangat wajar bagi seorang anak kecil, sebuah tragedi akan terjadi yang menyeret serta sebuah rahasia yang selama ini berusaha ditutupi oleh seluruh keluarga suami saya, dan akhirnya terbongkar di hadapan ratusan tamu, dan sejak saat itu, nasib semua orang di pernikahan ini mulai berbelok ke arah yang sama sekali berbeda. Saya memandang berkeliling aula sekali lagi. Baru pukul 09.30, tetapi hampir seluruh ruangan restoran sudah dipenuhi oleh suara tawa dan obrolan. Lampu-lampu gantung kristal di langit-langit memantulkan cahaya keemasan yang hangat ke setiap meja yang dilapisi taplak putih bersih. Di tengah-tengah meja terdapat vas-vas berisi bunga mawar dan anggrek yang dirangkai dengan indah. Aroma masakan dari dapur mulai menyebar ke seluruh koridor, bercampur dengan aroma kue manis dan kopi yang baru diseduh, membuat siapapun yang lewat merasa perutnya keroncongan. Tamu undangan semakin ramai. Orang dewasa berkumpul dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling sapa. Anak-anak berlarian riang kemana-mana, sementara para pramusaji terus-menerus mendorong troli makanan keluar masuk. Di atas panggung, band sedang melakukan cek suara. Suara piano yang berpadu dengan biola menciptakan suasana yang mewah sekaligus hangat. Jika bukan orang dalam, mungkin tidak akan ada yang menyadari bahwa hanya beberapa meter dari sana, saya sedang berusaha menyembunyikan kelelahan setelah berminggu-minggu sibuk mengurus pernikahan ini, mulai dari memesan undangan, mengambil gaun pengantin, membayar uang bunga, memeriksa menu, hingga menghubungi pihak fotografer. Banyak sekali pekerjaan yang akhirnya jatuh ke tangan saya. Setiap kali ada yang memuji, "Menantu di keluarga ini cekatan sekali." Ibu mertua saya hanya tersenyum, tetapi beliau tidak pernah memperkenalkan kepada siapapun bahwa sebagian besar pekerjaan hari ini diurus oleh saya. Di matanya, itu adalah tanggung jawab yang wajar bagi seorang menantu. Tidak perlu ucapan terima kasih, juga tidak perlu pengakuan. Saya baru saja selesai menata daftar tamu ketika telepon berdering. Itu manajer restoran. "Mbak Sari, sisa pembayaran kontrak dari pihak Mbak sudah dilunasi semua, ya? Tolong dicek kembali." Saya mengangguk pelan. "Baik." Setelah mematikan telepon,
Saya tiba-tiba teringat malam hampir 2 minggu yang lalu. Saat itu, setelah mentransfer sisa pembayaran terakhir ke restoran, saya duduk termenung lama di depan layar ponsel. Saldo di rekening saya hampir nol, seluruh uang yang saya kumpulkan selama bertahun-tahun telah habis untuk pernikahan ini. Saya pernah berpikir, setidaknya setelah hari ini, ibu mertua akan memandang saya dengan cara yang berbeda. Mungkin beliau akan mengerti bahwa saya tulus menganggap keluarga ini sebagai keluarga saya sendiri. Tapi sepertinya saya terlalu naif. Saat itu, Mbak Ratna keluar dari ruang rias. Gaun pengantin putih yang dihiasi ribuan batu berkilauan membuatnya tampak menonjol di tengah keramaian. Orang-orang terus memuji pengantin wanita yang cantik dan awet muda. Ibu mertua saya tersenyum bangga. Beliau menggandeng tangan putrinya berkeliling untuk menyapa tamu. Setiap kali ada yang bertanya tentang biaya pernikahan, beliau selalu berkata dengan bangga, semuanya disiapkan oleh keluarga kami. Putri saya tidak perlu khawatir kekurangan apapun. Mendengar kata-kata itu, saya hanya diam-diam menunduk. Entah mengapa, hati saya terasa sakit, bukan karena menyesali uangnya, tetapi karena selama berbulan-bulan ini, pengorbanan saya dan suami seolah tidak pernah ada. Bahkan Agung yang berdiri di samping saya pun hanya diam. Ia mendengar ibunya berbicara, lalu menunduk melihat ponselnya seolah tidak terjadi apa-apa. Saya menatap suami saya, dalam hati tiba-tiba muncul rasa kecewa yang samar. Ia tahu persis dari mana uang itu berasal. Ia tahu saya harus melepaskan rencana membeli apartemen. Ia juga tahu saya sering begadang, sampai jam 2 atau 3 pagi mengerjakan pembukuan tambahan untuk klien demi mencari penghasilan ekstra. Namun, ia tetap memilih diam. Mungkin dalam pikirannya, selama pernikahan berjalan lancar, hal-hal lain tidak perlu dibicarakan. Tiba-tiba, dari belakang terdengar suara anak kecil. "Ibu." Saya berbalik. Dava sedang berdiri di depan saya, wajahnya sedikit pucat karena lapar. "Ibu," perut Dava sakit. Saya berjongkok dan mengusap perutnya. "Sayang, sabar sedikit lagi ya." Anak saya mengangguk patuh. "Iya." Saya membuka tas, hanya tersisa sebotol air mineral kecil. Saya berikan padanya. Dava minum beberapa teguk lalu tersenyum lagi. "Dava tidak apa-apa, Bu." Melihat anak yang begitu pengertian, hati saya terenyuh. Tenggorokan saya tercekat. Saat itu, sekelompok anak-anak dari kerabat pihak mempelai pria berlarian melewati kami. Mereka diberi biskuit, jus buah, dan kue-kue manis oleh orang dewasa untuk dimakan terlebih dahulu. Suara tawa mereka terdengar riang di seluruh lobi. Dava hanya menatap mereka dalam diam. Ia tidak meminta, juga tidak ikut berlari, hanya menelan ludah pelan, lalu memalingkan wajah. Seorang pramusaji tanpa sengaja melihatnya. Ia tersenyum dan bertanya, "Adik belum makan apa-apa ya?" Dava menjawab dengan sopan, "Iya, Kak." "Dava, tunggu ibu." Pramusaji itu menatap saya lalu berbisik, "Di ruang persiapan ada beberapa kue manis cadangan. Mbak, ambil saja satu untuk adiknya. Kuenya nanti masih banyak kok." Saya berterima kasih, lalu hendak membawa anak saya ke sana. Tapi baru berjalan beberapa langkah, ibu mertua memanggil dengan keras, "Sari." Saya berbalik. Beliau mengerutkan kening. "Kamu berdiri di situ buat apa? Sana ke gerbang sambut tamu." Tapi Dava, dia sudah besar, biarkan dia duduk di situ. Menyambut tamu lebih penting. Saya menatap anak saya. Tatapan mata Dava masih patuh. "Ibu pergi saja." "Dava tunggu." Saya mengelus rambutnya pelan lalu berlari ke gerbang. Selama hampir 40 menit berikutnya, saya nyaris tidak punya waktu untuk kembali. Tamu datang terus-menerus. Kerabat kedua belah pihak ramai sekali. Semua orang memanggil, semua orang meminta tolong. Kadang saya bahkan lupa bahwa saya sendiri belum minum seteguk air pun. Ketika akhirnya sedikit lowong, saya bergegas masuk mencari anak saya. Kursi yang tadi didudukinya sudah kosong. Jantung saya berdebar kencang. "Dava." Saya melihat sekeliling tapi tidak menemukannya.
Rasa cemas langsung menyelimuti. Saya berjalan cepat melewati setiap barisan meja, melewati area panggung, melewati koridor. Tepat pada saat itu, saya melihatnya sedang berdiri di dekat meja panjang yang dipenuhi berbagai macam kue manis berwarna-warni, kue-kue mus, tiramisu, kue sus, dan cupcake dihias dengan sangat indah. Seorang staf sedang menata kue tambahan di atas nampan. Melihat Dava berdiri menatap lekat, pramusaji itu tersenyum. "Adik suka yang mana?" Dava menunjuk sebuah cupcake dengan hiasan beruang. Beruangnya lucu. "Makan saja. Masih banyak kok." Anak saya langsung menggelengkan kepala. "Ibu belum kasih izin." Pramusaji itu tersenyum ramah. "Tidak apa-apa, kakak yang kasih. Nanti kakak ambil lagi." Dava masih ragu. "Beneran kah?" "Iya, kakak yang kasih." Saat itu saya masih berjarak sekitar 20 meter darinya. Saya baru saja hendak melangkah mendekat ketika telepon kembali berdering. Pihak fotografer menanyakan posisi keluarga untuk persiapan sesi foto. Saya hanya butuh beberapa detik untuk menjawab. Ketika saya mengangkat kepala, saya melihat Dava dengan ragu-ragu mengulurkan tangan kecilnya untuk mengambil kue itu. Itu hanyalah sebuah cupcake kecil seukuran telapak tangan. Anak itu tersenyum bahagia, seolah baru saja menerima hadiah paling berharga. Ia bahkan belum sempat membuka kertas pembungkus di bagian bawah kue, ketika dari belakang sesosok bayangan melesat dengan wajah penuh amarah. Jarak yang terlalu jauh membuat saya hanya sempat berteriak, "Dava!" Tetapi panggilan saya tenggelam oleh suara musik di dalam aula. Wanita itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Tatapannya dingin, wajahnya memerah karena marah. Ia sama sekali tidak peduli bahwa di hadapannya hanyalah seorang anak berusia 5 tahun. Dan ia juga sama sekali tidak tahu bahwa hanya beberapa detik lagi, tindakannya yang gegabah itu akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang akan membuat seluruh pesta pernikahan yang gemerlap ini hancur total. Dan saya hanya bisa berlari panik ke arah anak saya dengan putus asa. Ketika tangan itu sudah bersiap untuk mendarat, momen itu datang begitu cepat sehingga di kemudian hari, setiap kali saya memejamkan mata untuk mengingatnya, saya masih tidak percaya. Semua itu terjadi di tengah sebuah aula pernikahan yang penuh sesak oleh orang. Musik masih mengalun. Di atas panggung, MC memegang mikrofon dan berdiskusi dengan tim teknis untuk mempersiapkan prosesi penyambutan pengantin. Di bawah, ratusan tamu masih tertawa dan berbincang dengan gembira. Cahaya keemasan dari lampu-lampu gantung kristal menyelimuti seluruh aula dengan kemewahan. Tidak ada yang menyangka bahwa hanya dalam beberapa detik, suasana itu akan terkoyak oleh sebuah suara yang akan membuat semua orang tercengang. Sambil berlari, saya berteriak, "Dava, jangan dimakan dulu, tunggu ibu." Anak saya menoleh. Di wajah mungilnya terukir senyum polos. Ia mengangkat kue kecil itu, bahkan belum sempat membuka kertas pembungkusnya. "Ibu, kakak pramusaji yang kasih." Tetapi kalimatnya belum selesai. Plak, suara telapak tangan yang menghantam pipi seorang anak kecil terdengar begitu keras dan memekakkan telinga. Suara itu begitu nyaring hingga menenggelamkan alunan musik selama beberapa detik. Cupcake itu terlempar dari tangan Dava, jatuh ke lantai marmer putih yang mengkilap, krim merah mudanya muncrat. Menodai sepatu kecil anak saya. Tubuh mungilnya kehilangan keseimbangan. Ia jatuh tersungkur ke depan. Kedua lututnya membentur lantai keramik dengan keras. Telapak tangannya yang menahan tubuhnya lecet dan mengeluarkan darah. Dasi kupu-kupu putih di leher kemejanya miring ke satu sisi. Matanya yang bulat membelalak karena kaget. Ia bahkan belum mengerti apa yang terjadi. Saya merasa seolah jantung saya berhenti berdetak. "Dava." Saya melesat dan berlutut memeluk anak saya. Pipi kirinya memerah, dengan jelas tercetak 5 bekas jari. Sudut matanya memerah, tetapi ia masih berusaha menggigit bibirnya. Ia tidak menangis keras, hanya gemetar sambil mencengkeram ujung baju saya. Baru saat itulah saya mengangkat kepala. Orang yang berdiri di depan saya adalah ibu mertua. Napasnya masih terengah-engah karena marah.
Tatapannya pada cucunya sendiri sama sekali tidak menunjukkan rasa kasihan. Sebaliknya, ia menunjuk ke lantai, ke tempat kue yang sudah hancur itu. Suaranya melengking. Siapa yang suruh dia ambil kue? Makanan ini untuk tamu-tamu terhormat. Anak sekecil ini sudah terbiasa main ambil saja. Seluruh area di sekitarnya langsung hening. Beberapa tamu yang berdiri di dekat situ semua menoleh. Beberapa orang mengira anak itu menumpahkan sesuatu atau melakukan kenakalan yang serius. Tetapi ketika mereka melihat bocah laki-laki itu memegangi pipinya sambil duduk di lantai dan kue itu hanyalah sebuah cupcake kecil, banyak yang mulai saling pandang dengan tatapan bingung. Pramusaji yang tadi memberikan kue berlari menghampiri dengan panik. "Maaf, Bu. Saya yang memberikan kuenya pada adik ini." Ibu mertua saya langsung membentaknya. "Kamu yang kasih? Kamu tahu berapa harga satu kue ini? Kamu bisa bayar?" Gadis muda itu tampak bingung. "Maaf, Bu. Manajer bilang kue ini disiapkan berlebih." "Diam!" bentak ibu mertua. "Tugasmu itu melayani. Tidak ada yang memberimu izin untuk seenaknya memberikan barang milik keluarga saya?" Pramusaji itu wajahnya memerah, menunduk, dan tidak berani berkata apa-apa lagi. Saya memeluk erat anak saya. Hati saya terasa sakit sekaligus marah. Tapi yang paling membuat saya sesak adalah tatapan mata Dava. Ia menatap neneknya. Suaranya sangat lirih. "Nek, Dava minta maaf. Kakak yang kasih." Dava belum makan. Anak itu belum selesai bicara. Ibu mertua sudah memotong dengan dingin. "Diam kamu, jangan pura-pura kasihan. Ibumu tidak bisa mengajarimu. Biar nenek yang ajar." Kalimat itu seperti pisau yang menusuk langsung ke jantung saya. Saya berdiri tegak. Suara saya bergetar karena marah. "Ibu, ini hanya sebuah kue. Kalau ibu tidak ingin memberikannya pada Dava, ibu bisa bilang. Kenapa ibu harus memukulnya?" Ibu mertua menatap saya dengan tatapan tajam. "Kamu berani melawan ibu? Aku pukul supaya dia ingat, biar nanti besar tidak jadi anak yang serakah." Saya tidak percaya dengan apa yang baru saja saya dengar. Seorang anak berusia 5 tahun, hanya karena lapar, hanya karena diberi sebuah kue oleh pramusaji, namun di mata neneknya, ia dicap serakah. Para tamu di sekitar mulai berbisik-bisik, seorang bapak tua menggelengkan kepala. "Anak kecil, memangnya kenapa?" Seorang ibu parubaya berbisik pada orang di sebelahnya. "Kasihan sekali anak itu, ditampar keras begitu." Saya yang dengar saja ikut sakit, tetapi ibu mertua saya sepertinya tidak peduli. Ia masih berbicara dengan suara keras seolah ingin semua orang mendengar. "Menantu tidak bisa mendidik anak, di luar hanya membuat malu keluarga." Tepat pada saat itu, Agung berlari dari arah pintu utama. Mungkin ia mendengar keributan itu. Begitu melihat Dava duduk di lantai, ia berhenti sejenak. "Ada apa ini?" Saya menoleh ke arah suami saya. Suara saya tercekat. Dava dipukul ibu hanya karena mengambil sebuah kue. Agung menatap anaknya, lalu menatap ibunya. Ia terdiam beberapa detik. Saya menunggu pria itu melangkah maju untuk memeluk anaknya. Menunggunya bertanya apakah anaknya kesakitan. Menunggunya berkata pada ibunya bahwa beliau sudah keterlaluan. Tapi tidak. Hal pertama yang ia lakukan adalah menarik pelan lengan saya, lalu berbisik sangat pelan di telinga saya. "Sari, hari ini pernikahan kakak, jangan membuat keributan." Saya tertegun. Saya pikir saya salah dengar. Anaknya baru saja dipukul jatuh, tapi yang pertama kali ia pedulikan adalah jangan membuat keributan. Saya menatapnya, mata saya penuh kekecewaan. "Agung, itu anak kita." Ia sedikit mengerutkan kening. "Aku tahu, tapi hari ini banyak tamu. Mengalah saja sebentar, nanti di rumah kita bicarakan." 3 kata itu lagi. 3 kata yang sudah akrab. Mengalah saja. Saya tertawa. Sebuah tawa yang pahit. 4 tahun ini, setiap kali ibu mertua menyalahkan saya, mengalah saja. Setiap kali beliau memarahi saya di depan kerabat, mengalah saja. Setiap kali saya menangis karena sedih, mengalah saja. Dan hari ini, bahkan ketika anak kami sendiri ditampar di tengah keramaian, ia masih hanya bisa berkata,
Mengalah saja, saya membungkuk dan menggendong Dava, ia melingkarkan kedua tangannya erat di leher saya. Wajahnya menempel di bahu saya. Saya bisa merasakan tubuh kecilnya masih gemetar. Ia berbisik, "Ibu, Dava minta maaf." Gara-gara Dava ambil kue, tenggorokan saya tercekat. "Bukan. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang dewasa yang lupa cara menyayangi seorang anak. Yang salah adalah orang dewasa yang menempatkan gengsi dan uang di atas ikatan keluarga. Yang salah adalah orang-orang yang seharusnya melindungi anak ini, malah memilih untuk diam." Tepat pada saat itu, musik pernikahan tiba-tiba dimainkan lebih keras untuk persiapan prosesi penyambutan pengantin. MC mengumumkan, "Dengan hormat, kami persilakan para tamu untuk menempati kursi masing-masing." Orang-orang mulai bergerak menuju meja mereka, mengira insiden itu akan mereda. Tapi tidak ada yang tahu, di dalam mata polos Dava saat ini tersimpan sebuah rahasia yang bahkan ia sendiri tidak mengerti maknanya, sebuah rahasia yang tanpa sengaja ia dengar beberapa hari sebelumnya. Sebuah rahasia yang berkaitan dengan uang untuk biaya pernikahan. Sebuah rahasia yang ibu mertua, kakak ipar, dan bahkan suami saya pikir tidak akan pernah diketahui oleh orang ketiga. Dan hanya beberapa menit lagi, ketika ia berbicara dengan kepolosan seorang anak kecil, seluruh aula pernikahan akan jatuh ke dalam keheningan yang lebih menakutkan daripada pertengkaran manapun. Setelah tamparan dari ibu mertua, seluruh aula resepsi seolah jatuh ke dalam keheningan yang aneh. Musik masih mengalun, tetapi tidak ada lagi yang memperhatikan melodi ceria itu. Lampu-lampu gantung kristal masih berkilauan di langit-langit. Vas-vas bunga segar masih tampak semarak di setiap meja. Barisan kursi berlapis kain putih masih tertata rapi seperti semula. Namun, suasana telah berubah total. Ratusan pasang mata tanpa sadar mengarah ke sudut meja kue. Tempat seorang anak berusia 5 tahun masih meringkuk dalam pelukan ibunya. Ada yang menggelengkan kepala, ada yang menghela napas, ada pula yang berbisik pelan satu sama lain. Bagaimanapun juga, tidak seharusnya memukul anak kecil. Benar, hanya karena sebuah kue. Anak kecil lapar ya, diberi makan saja. Bisikan-bisikan itu, meskipun sangat pelan, tetap terdengar oleh ibu mertua saya. Beliau segera menoleh ke arah kerumunan, mencoba memaksakan senyum kaku, lalu berkata dengan suara keras, "Mohon maaf semuanya, anak kecil memang harus dididik sejak dini, kalau tidak nanti besar jadi nakal." Setelah itu, beliau merapikan kebaya merah marunnya, menyisir rambutnya yang telah ditata dengan hati-hati, lalu bergegas menuju panggung seolah tidak terjadi apa-apa. Di matanya, mungkin gengsi di hadapan para tamu lebih penting daripada perasaan cucunya sendiri. Saya tidak lagi punya ketenangan untuk melihatnya. Saya menggendong Dava ke area istirahat di ujung koridor, tempat yang lebih sepi. Di sana ada deretan sofa berwarna krem yang diletakkan di samping dinding kaca besar yang menghadap ke taman belakang restoran. Sinar matahari di penghujung pagi menembus kaca bening, menciptakan berkas-berkas cahaya panjang di lantai marmer. Pemandangan di luar begitu damai. Rumpun bunga kertas bergoyang ditiup angin. Sebuah kolam kecil memantulkan langit biru. Beberapa burung gereja hinggap di pagar lalu terbang pergi dengan cepat. Segalanya begitu tenang, hanya hati saya saat itu yang sedang kacau balau. Saya mendudukkan Dava di sofa, mengambil tisu untuk membersihkan sisa krim di tangannya, lalu membuka botol air mineral dan memberikannya kepada Dava untuk diminum. Anak itu memegang botol dengan kedua tangan kecilnya, minum seteguk demi seteguk dengan sangat perlahan. Setelah beberapa saat, saya bertanya dengan lembut, "Masih sakit, Nak?" Dava menyentuh pipinya, bekas kemerahan itu masih terlihat jelas, ia tersenyum dengan sangat kaku. "Sudah mendingan, Bu." Jawaban itu membuat mata saya perih. Anak-anak biasanya mudah menangis, tetapi Dava tidak menyalahkan siapapun, tidak menuntut apa-apa, bahkan mencoba tersenyum agar ibunya tidak khawatir. Saya mengambil plester dari dalam tas, dengan lembut menempelkannya di lututnya yang lecet. Saat saya membungkuk,
barulah saya sadar bahwa celana panjang birunya robek sedikit di bagian lutut akibat jatuh tadi. Itu adalah setelan yang harus saya tabung selama 2 bulan untuk membelikannya. Semalam Dava masih dengan gembira mencobanya di depan cermin dan bertanya, "Ibu, hari ini Dava sudah ganteng seperti ayah?" Saya tertawa, memeluknya dan berkata, "Kamu bahkan lebih ganteng dari ayah." Namun, hanya beberapa jam kemudian, setelan itu robek dan wajahnya pun membekas-bekas tamparan. Saya mengelus rambutnya pelan, dalam hati menyalahkan diri sendiri. Jika saja tadi saya tidak sibuk menyambut tamu, jika saya bersikeras membawanya makan terlebih dahulu, jika saya tidak terlalu percaya bahwa semua orang akan menyayangi seorang anak, mungkin ini tidak akan terjadi. Saat itu, Agung datang. Ia melihat sekeliling lalu duduk di kursi di seberang saya. Setelah beberapa lama, ia baru bertanya, "Dava bagaimana?" Saya belum sempat menjawab, Dava sudah menjawab dengan sopan, "Dava tidak apa-apa, yah." Agung mengangguk pelan. Ia mengulurkan tangannya hendak mengelus kepala anaknya, tetapi Dava secara tidak sadar sedikit menghindar. Itu hanya refleks yang sangat kecil, tapi saya melihatnya dengan jelas. Mungkin di dalam hatinya, ia masih takut. Agung menarik tangannya kembali. Ia menghela napas. "Sari, aku tahu kamu marah, tapi hari ini." Saya memotongnya. "Lagi-lagi hari pernikahan kakak?" Ia terdiam. Saya tertawa getir. 4 tahun. Setiap kali ibu berbuat salah, kamu selalu bilang aku harus sabar. Sampai sekarang, anak kita dipukul di depan banyak orang, kamu masih bilang aku harus sabar? Apa kamu pernah memikirkan perasaan kami? Agung menunduk. Suaranya lebih pelan. Aku terjepit di tengah-tengah. Semuanya adalah keluarga. Saya menatap lurus ke matanya. Tidak, kamu tidak terjepit. Kamu hanya selalu memilih untuk berpihak pada ibumu. Agung hendak mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia mengurungkannya. Ia berdiri. Aku harus keluar menyambut keluarga besan. Masalah ini kita bicarakan nanti. Setelah berkata begitu, ia berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, ia tidak pernah sekalipun bertanya apakah ibunya sudah meminta maaf pada cucunya. Saya menatap punggung suami saya, yang perlahan menghilang di ujung koridor, hati saya terasa hampa. Mungkin hal yang paling menyakitkan bagi seorang wanita bukanlah dilukai oleh orang lain, melainkan saat ia paling membutuhkan perlindungan, pria di sisinya justru memilih untuk diam. Sesaat kemudian, Dava menarik pelan ujung baju saya. "Ibu, boleh Dava tanya sesuatu?" Saya tersenyum. "Tentu, tanyalah." Anak itu ragu-ragu, matanya yang hitam jernih menatap ke arah taman yang cerah di luar jendela kaca. "Ibu, kalau nenek benci Dava, kenapa nenek tetap panggil Dava cucu kesayangan di depan orang-orang?" Saya terdiam. Seorang anak berusia 5 tahun, ia belum mengerti urusan orang dewasa, tetapi ia cukup peka untuk menyadari perbedaan antara perkataan dan perbuatan. Saya memeluknya, tidak tahu harus menjawab apa karena saya sendiri pun tidak punya jawabannya. Dava melanjutkan. Waktu ulang tahun Dava, nenek juga tersenyum pada Dava. Tapi setelah tamu pulang, nenek bilang ke ibu, "Jangan beli kue tar, buang-buang uang." Dava dengar semua. Saya terkejut, ternyata ia masih ingat, ia ingat setiap kata, setiap tatapan, bahkan hal-hal yang orang dewasa kira akan dilupakan oleh anak-anak. Saya mengelus rambut lembutnya. "Nak, tidak semua orang dewasa itu benar, dan tidak semua orang yang tersenyum padamu itu tulus menyayangimu." Dava terdiam lama, lalu tiba-tiba bertanya, "Ibu, kalau berkata jujur, apa akan dimarahi?" Saya tersenyum kecil. Tergantung situasinya, tapi berkata jujur itu tidak ada yang perlu dipermalukan. Anak itu mengangguk sangat pelan, matanya seolah sedang memikirkan sesuatu, lalu tiba-tiba mengucapkan sebuah kalimat yang membuat saya tertegun. "Ibu." Dava ingat beberapa hari yang lalu Dava dengar nenek dan Tante Ratna bicara di kamar. Dava kira ibu sudah tahu. Saya terkejut. Bicara apa? Tapi tepat pada saat itu, seorang staf restoran berlari tergopoh-gopoh. "Mbak Sari, keluarga diminta naik ke panggung untuk sesi foto."
Saya menoleh ke arah Dava. Tadi kamu bilang apa? Anak itu mengerjapkan matanya. Nanti saja Dava ceritakan. Itu ada yang panggil ibu. Saya mengangguk pelan. Saat itu saya sama sekali tidak tahu bahwa cerita yang tanpa sengaja didengar Dava beberapa hari sebelumnya akan menjadi pemicu yang menghancurkan seluruh pernikahan ini. Terlebih lagi, saya tidak menyangka bahwa beberapa menit kemudian, di hadapan ratusan tamu, anak saya akan dengan polosnya mengulangi setiap kata yang diucapkan orang dewasa tanpa menambah, tanpa mengurangi. Dan justru kebenaran yang sederhana itulah yang akan membuat semua kebohongan yang telah disembunyikan selama berbulan-bulan tidak punya jalan untuk lari. Lonceng penanda upacara akan segera dimulai berbunyi 3 kali, menarik perhatian seluruh tamu ke panggung utama. Sistem pencahayaan di aula meredup, hanya menyisakan sorotan cahaya kuning lembut, yang terfokus pada jalan berkarpet merah menuju pelaminan. Di kedua sisi jalan, pot-pot bunga anggrek putih, yang diselingi mawar impor ditata dalam kelompok-kelompok, menyebarkan aroma harum di udara sejuk restoran. Para pramusaji dengan cepat mempersilakan tamu untuk duduk, suara kursi yang ditarik, denting gelas yang bersentuhan, dan suara anak-anak yang diingatkan orang tuanya untuk tenang, semuanya berbaur menjadi pemandangan khas pesta pernikahan yang ramai. Jika hanya dilihat dari luar, tidak ada yang akan menyangka bahwa kurang dari 10 menit yang lalu, di sudut meja kue, telah terjadi sebuah insiden yang membuat banyak tamu masih berbisik-bisik. Saya membungkuk untuk merapikan dasi kupu-kupu yang miring di leher Dava. Anak itu masih berdiri patuh di samping saya. Bekas merah di pipinya sudah sedikit memudar, tetapi masih terlihat jelas jika diperhatikan dengan saksama. Saya mencoba mengompresnya lagi dengan lap dingin. Masih sakit? Dava menggeleng. Tidak. Bu, lalu ia mengangkat matanya yang jernih menatap saya. Ibu jangan sedih. Dava benar-benar tidak sakit lagi. Mendengar ucapannya, hati saya semakin perih. Seorang anak berusia 5 tahun, justru sedang mencoba menghibur ibunya. Saya menggandeng tangan kecilnya dan berjalan menuju panggung. Keluarga kedua belah pihak sudah berdiri di posisi masing-masing. Orang tua mempelai pria mengenakan pakaian yang sangat elegan. Wajah mereka ramah, selalu tersenyum hangat kepada semua orang, terutama ibu mempelai pria. Beliau berusia sekitar 60-an, rambutnya yang mulai memutih disanggul rapi di belakang. Sejak pertama kali datang, beliau selalu menyapa setiap orang dengan lembut, tanpa sedikit pun menunjukkan sikap sombong atau pamer. Saat melewati saya, beliau bahkan bertanya pelan, "Anak yang tadi tidak apa-apa, kan?" Saya sedikit terkejut, tidak menyangka beliau memperhatikannya. Saya tersenyum kaku. "Sudah mendingan, Bu." Beliau menatap Dava dengan tatapan penuh simpati. "Kasihan sekali. Lapar ya harus makan, kan? Nanti nenek ambilkan kue lain ya nak." Saya belum sempat menjawab, ibu mertua saya sudah menghampiri. Beliau tersenyum sangat ceria. "Oh, anak-anak biasa Bu Besan, suka nakal, dia memang aktif sekali." Saya harus tegas. Ibu mempelai pria sedikit mengerutkan kening, tetapi beliau hanya tersenyum sopan dan tidak berkata apa-apa lagi. Meskipun begitu, saya bisa merasakan tatapannya sudah berbeda dari semula, tidak lagi sepenuhnya nyaman. Mungkin citra seorang nenek yang menampar cucunya di tengah keramaian telah meninggalkan sebuah tanda tanya besar di benaknya. Saat itu, MC mengangkat suaranya dengan penuh semangat. "Dengan penuh hormat, kami persilakan kedua mempelai memasuki pelaminan." Musik mengalun. Pintu besar perlahan terbuka. Mbak Ratna menggandeng lengan ayahnya, berjalan perlahan di atas karpet merah. Gaun pengantin putihnya berkilauan di bawah sorotan lampu. Para tamu serentak bertepuk tangan. Kamera terus menyorot, ponsel-ponsel diangkat untuk mengabadikan momen terindah. Ibu mertua saya berdiri di bawah panggung, matanya berkaca-kaca karena terharu. Beliau terus-menerus menyeka air mata dengan sapu tangan. Siapapun yang melihatnya akan mengira itu adalah air mata kebahagiaan seorang ibu. Hanya saya yang tahu, beberapa menit yang lalu, tangan yang sama itulah yang mendarat dengan keras di wajah cucunya sendiri.
Setelah sesi perkenalan, tiba saatnya sambutan dari kedua keluarga. Ayah mempelai pria berbicara dengan sangat tulus. Beliau berterima kasih kepada para tamu dan kepada keluarga besar pengantin wanita. Lalu dengan tersenyum, beliau menyebutkan beberapa kali pertemuan kedua keluarga saat mempersiapkan pernikahan. Suasana perlahan menjadi hangat. Tepat pada saat itu, Dava menarik pelan ujung baju saya. "Ibu, tadi nenek yang itu bilang mau kasih Dava kue." Saya mengangguk pelan. "Iya, nanti ibu ambilkan." Anak saya bertanya lagi, "Ibu, apa uang kita sudah habis?" Saya sedikit terkejut. "Kenapa kamu tanya begitu?" Dava menjawab dengan polos. "Soalnya Dava dengar nenek bilang begitu." Saya belum sempat bertanya lebih lanjut. MC tiba-tiba mengundang seluruh keluarga kedua belah pihak untuk naik ke panggung untuk sesi foto bersama. Semua orang bergiliran naik, saya menggendong Dava dan berdiri di pinggir. Tepat saat fotografer bersiap menekan tombol, ibu mertua saya tiba-tiba berbalik dan berbisik kepada saya dengan nada kesal, "Suruh anak itu berdiri rapat, jangan cemberut. Nanti tamu-tamu kira keluarga kita menyiksa anak kecil." Mendengar kalimat itu, saya tidak bisa menahan rasa getir. Beliau sendiri yang memukul anak saya, sekarang beliau takut orang lain berpikir buruk tentangnya. Saya tidak menjawab, hanya mengelus rambut Dava dengan lembut. Anak itu berdiri dengan sangat patuh. Setelah beberapa pose foto, semua orang bersiap untuk turun. Tiba-tiba ibu mempelai pria mendekati Dava. Beliau tersenyum ramah. "Cucu tampan, tadi belum sempat makan kue kan?" Lalu beliau mengambil sebuah biskuit kecil dari piring di meja dan memberikannya kepada anak saya. "Makanlah, tidak akan ada yang marah." Dava menatap saya. Saya mengangguk pelan. Anak saya baru menerimanya dengan sopan. Namun, bukannya langsung dimakan, ia malah menatap ibu mempelai pria dan bertanya dengan polos, "Nek, kue ini boleh Dava makan sungguhan?" "Tentu saja boleh." "Kenapa kamu bertanya begitu?" Dava berpikir sejenak, lalu berkata sangat pelan, "Soalnya nenek saya bilang, keluarga kita sudah kehabisan uang. Kue ini harus disimpan untuk tamu. Lagi pula, nenek bilang kalau tidak dapat uang dari ibu saya, pernikahan hari ini tidak bisa diadakan." Begitu kalimat Dava selesai, suasana di sekitar meja itu seolah membeku, senyum di bibir ibu mempelai pria langsung lenyap. Ayah mempelai pria yang berdiri beberapa langkah dari situ juga menoleh. Bahkan pengantin pria yang sedang berbicara dengan teman-temannya pun berhenti dan menatap ke arah kami. Saya sendiri terdiam membisu. Jantung saya berdebar kencang. Saya segera membungkuk ke arah Dava, tetapi anak itu masih polos. Ia mengira hanya sedang menceritakan hal biasa. "Iya, Nek. Waktu itu nenek bilang ke Tante Ratna di kamar." Nenek bilang, saat itu juga, ibu mertua saya yang berada di belakangnya menjadi pucat pasi. Gelas air di tangannya sedikit bergetar. Beliau berjalan cepat ke arah kami, suaranya lebih panik dari sebelumnya. "Dava, diam!" Bentakan itu terdengar di tengah aula, membuat banyak tamu menoleh. Anak itu terkejut. Ia memeluk erat kaki saya. Matanya tampak bingung. Ia tidak mengerti mengapa. Hanya dengan menceritakan kembali apa yang ia dengar, neneknya bereaksi begitu keras. Dan saya, untuk pertama kalinya hari itu, saya melihat di wajah ibu mertua bukan lagi kemarahan atau keangkuhan, melainkan ketakutan. Sebuah ketakutan yang sangat nyata. Seolah-olah beliau tahu, jika anak ini berbicara beberapa kalimat lagi, rahasia yang ia coba sembunyikan selama berbulan-bulan tidak akan bisa lagi ditutupi di hadapan semua tamu, dan terutama di hadapan keluarga mempelai pria. Bentakan ibu mertua saya menggema di tengah aula yang luas, membuat semua percakapan di sekitarnya serentak berhenti. Tepat saat band baru saja menyelesaikan sebuah lagu instrumental, seluruh ruangan seolah jatuh ke dalam keheningan yang tidak biasa. Mikrofon di atas panggung masih mengeluarkan suara desis yang sangat pelan. Para pramusaji yang sedang membawa nampan makanan pun tanpa sadar berhenti, menatap ke arah keluarga kedua belah pihak. Beberapa tamu lansia yang sedang mengangkat cangkir teh juga meletakkannya kembali di meja. Tatapan mereka penuh tanya,
Ibu mertua saya berjalan cepat ke hadapan Dava, wajahnya pucat karena cemas. Itu bukan lagi kemarahan seperti saat ia memukul cucunya, melainkan kepanikan seseorang yang takut rahasianya terbongkar. Beliau mencoba memaksakan senyum, lalu membungkuk dan memegang bahu Dava. "Cucu baik, kamu salah ingat, ayo ikut nenek." Setelah berkata begitu, beliau mencoba menarik tangan anak itu, tetapi Dava terkejut dan bersembunyi di belakang saya. Secara refleks, ia memeluk erat kaki saya. Matanya masih menunjukkan ketakutan setelah tamparan tadi. Saya dengan lembut menarik Dava ke belakang saya. "Ibu, biar saya yang bicara dengan Dava." Ibu mertua menggeram. "Kamu minggir? Anak kecil tahu apa?" Bicaranya ngawur. Tepat pada saat itu, ibu mempelai pria perlahan melangkah maju. Suaranya tenang namun tegas. "Ibu besan, jangan bentak cucunya. Biarkan dia bicara sampai selesai." Kalimat itu membuat ibu mertua saya terdiam, beliau tertawa canggung. "Ah, namanya juga anak-anak, Bu. Dia hanya berkhayal." Tetapi ibu mempelai pria tidak lagi tersenyum. Beliau membungkuk hingga sejajar dengan mata Dava. Suaranya sangat lembut. "Cucu tampan, nenek tidak akan memarahimu. Katakan saja apa yang kamu dengar, bicaralah yang jujur, ya." Dava menatap saya, mungkin ia sedang menunggu persetujuan. Saya mengangguk pelan. "Katakan saja apa yang kamu ingat, nak." "Tidak apa-apa." Anak itu menarik napas dalam-dalam, lalu berkata ragu-ragu, "Iya, waktu itu Dava sedang main mobil-mobilan di ruang tamu, nenek dan Tante Ratna bicara di kamar. Dava tidak sengaja mendengar, tapi pintunya terbuka. Seluruh aula hening senyap, bahkan pengantin wanita. Ratna juga menoleh, menatap adik ipar dan ibunya. Ia mengerutkan kening. Mungkin ia sendiri tidak menyangka ceritanya akan sejauh ini. Dava melanjutkan. "Dava dengar nenek bilang, untung dapat uang dari Sari. Kalau tidak, dari mana uang untuk sewa gedung?" Lalu Tante Ratna tanya, "Nanti kalau Sari tahu bagaimana?" Nenek jawab, "Dia itu menantu, membantu kakak iparnya itu kewajiban. Bilang saja itu uang ibu, jangan sampai keluarga besan tahu." Setiap kata yang diucapkan Dava terdengar sangat jelas, tanpa tambahan, tanpa pengurangan. Itu memang cara bicara seorang anak yang hanya mengulangi apa yang ia dengar. Tapi justru karena itu, tidak ada yang mengira ia sedang berbohong. Suasana di sekitar panggung menjadi sangat berat. Ibu mempelai pria perlahan berdiri tegak. Beliau menoleh, menatap ibu mertua saya. Tatapannya tidak lagi ramah seperti semula. "Ibu, apa yang dikatakan cucu ini benar?" Ibu mertua langsung melambaikan tangannya. "Tidak, dia salah dengar. Anak kecil tahu apa?" Baru saja ia selesai bicara, Dava dengan polos menyela. Dava masih ingat lagi. Wajah ibu mertua pucat pasi. Beliau nyaris berteriak, tetapi ibu mempelai pria segera mengangkat tangan untuk menghentikannya. "Mohon biarkan cucu ini bicara." Dava mengerjapkan matanya. Ia menatap semua orang dengan sangat polos. Waktu itu nenek juga tertawa. Nenek bilang, "Orang-orang dari keluarga besan kita kaya. Semakin mereka berpikir begitu, semakin mereka segan. Jangan sampai mereka tahu uangnya dari Sari." Begitu kalimat itu selesai, sebuah gelas kaca di tangan seorang kerabat tiba-tiba jatuh ke lantai keramik. Prang! Suara pecah yang memekakkan telinga terdengar di tengah aula. Tidak ada yang terkejut karena suara itu, karena semua orang sedang menatap ibu mertua saya. Beliau berdiri tak bergerak, bibirnya bergetar, keringat membasahi dahinya meskipun AC di restoran sangat dingin. Mbak Ratna melangkah maju. "Ibu, katakan sesuatu. Kenapa Dava bisa tahu soal ini?" Ibu mertua tergagap. Dia anak kecil. Salah dengar." Saat itu, pengantin pria juga mendekat. Ia menatap tunangannya, lalu ibu mertua masa depannya. Suaranya menjadi berat. "Tante, kami hanya ingin tahu satu hal. Biaya pernikahan ini, apa benar seperti yang pernah Tante katakan?" Tidak ada yang menjawab. Keheningan berlangsung lama. Setiap detik terasa seperti 1 menit. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari belakang. "Itu uang dari saya dan suami saya."
Semua orang menoleh, orang yang baru saja angkat bicara adalah saya. Mungkin jika bukan karena ucapan Dava, saya akan terus diam. Tapi melihat anak saya yang baru saja dipukul dan kini dibentak hanya karena berkata jujur, saya tidak ingin anak saya tumbuh dengan berpikir bahwa kebenaran harus selalu tunduk pada kebohongan. Saya menarik napas dalam-dalam, dengan tenang berkata, 2 bulan lalu, Ibu bilang masih kurang hampir 200 juta untuk biaya pernikahan. Saya dan suami memberikan seluruh uang tabungan kami, itu adalah uang yang kami kumpulkan untuk membeli rumah, tanpa surat utang, tanpa bukti pinjaman, karena kami percaya ini adalah urusan keluarga. Di seluruh aula mulai terdengar bisik-bisik. Sudah saya duga, anak itu tadi tidak bicara sembarangan, ternyata benar. Kasihan sekali menantunya. Ibu mertua tiba-tiba meninggikan suaranya. Benar, saya memang meminjam. Lalu kenapa? Anak laki-laki saya membantu kakaknya, apa yang salah? Saya menatapnya dengan tenang. Kalau ibu hanya meminjam, tidak akan ada yang menyalahkan. Tapi ibu berkata kepada keluarga besan ibu, lalu ibu memukul anak saya hanya karena sebuah kue. Apa karena ibu takut orang lain tahu bahwa keluarga kita sebenarnya tidak sekaya yang ibu pamerkan? Pertanyaan itu seperti pisau yang memotong lapisan kepura-puraan terakhir. Ibu mertua membuka mulutnya, tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Sementara ibu mempelai pria, beliau diam-diam menatap suaminya. Keduanya saling bertukar pandang dengan penuh kekecewaan. Pengantin pria juga perlahan melepaskan bunga yang tersemat di kerah jasnya. Suasana di aula saat itu tidak lagi seperti sebuah pesta pernikahan, melainkan seperti sebelum badai besar datang. Semua orang bisa merasakan bahwa sebuah keputusan yang sangat penting akan segera diambil, dan keputusan itu akan mengubah nasib pengantin wanita, pengantin pria, serta seluruh keluarga suami saya. Setelah pengakuan saya, aula resepsi yang luas itu diselimuti oleh suasana yang berat hingga menyesakkan. Musik pernikahan yang tadinya diputar terus-menerus kini sengaja dikecilkan volumenya oleh staf teknis hingga nyaris hanya terdengar sebagai musik latar yang sangat lirih. Pembawa acara berdiri canggung di atas panggung dengan mikrofon di tangan, tidak tahu harus bagaimana melanjutkan acara. Ia terus-menerus menatap manajer restoran, menunggu arahan. Sementara tim videografer juga diam-diam menurunkan kamera mereka. Tidak ada yang ingin merekam momen penuh ketegangan ini. Para tamu yang memenuhi lebih dari 30 meja semua menatap ke arah kedua keluarga. Suara sendok yang menyentuh mangkuk tak terdengar lagi. Suara anak-anak yang bermain juga lenyap. Beberapa orang sempat mengeluarkan ponsel, tetapi kemudian menyimpannya kembali. Sebab semua orang mengerti, ini bukan lagi sekadar masalah kecil dalam keluarga, ini adalah masalah yang menyangkut kejujuran antara dua keluarga besan. Ibu mempelai pria perlahan melangkah maju satu langkah. Beliau tidak meninggikan suara, nada bicaranya tetap tenang seperti sejak awal acara, namun justru ketenangan itulah yang membuat suasana semakin tegang. Ibu besan, mohon diperjelas semuanya. Ibu mertua saya mencoba memaksakan senyum. Tidak ada apa-apa, Bu. Anak-anak bicara sembarangan. Menantu saya salah paham. Ini kan hari bahagia, tapi ibu mempelai pria menggeleng pelan. Saya tidak peduli jumlah uangnya banyak atau sedikit. Keluarga kami juga tidak menuntut pihak perempuan harus mengeluarkan berapa. Yang saya pedulikan adalah pihak mana yang berkata jujur. Kalimat itu membuat banyak tamu mengangguk setuju. Benar. Jika sejak awal kedua belah pihak jujur mengenai kondisi ekonomi, tidak akan ada yang menyalahkan, tetapi jika sengaja membangun citra yang tidak benar untuk mengambil hati keluarga besar, itu adalah cerita yang sama sekali berbeda. Ayah mempelai pria yang sejak tadi diam, kini angkat bicara. Beliau menatap lurus ke arah ibu mertua saya. Saat pertemuan sebulan yang lalu, Ibu pernah bilang seluruh biaya pernikahan disiapkan oleh ibu, kan? Ibu mertua menelan ludah. Iya, betul Pak. Beliau melanjutkan pertanyaannya. Ibu juga bilang hantaran untuk pengantin wanita juga dari hasil tabungan ibu selama bertahun-tahun, betul? Ibu mertua mulai gelagapan. Tatapannya terus beralih ke Mbak Ratna, lalu ke Agung.
seolah meminta pertolongan. Tapi tidak ada yang angkat bicara. Saya menatap suami saya. Wajahnya pucat, bibirnya terkatup rapat, kedua tangannya terkepal begitu erat hingga buku-buku jarinya memutih. Mungkin untuk pertama kalinya, ia menyadari bahwa sebuah kebohongan jika dipertahankan terlalu lama tidak akan bisa disembunyikan selamanya. Saat itu, Mbak Ratna mendekat dan menggenggam tangan ibunya. "Ibu, tolong katakan yang sebenarnya, jangan sembunyi lagi. Aku tidak mau pernikahanku dimulai dengan masalah seperti ini." Ibu mertua masih menunduk, tidak menjawab, suasana kembali hening. Tiba-tiba, ibu mempelai pria menoleh ke arah saya. "Mbak Sari, tadi Mbak bilang uang sejumlah hampir 200 juta itu milik Mbak dan suami. Apa Mbak bisa membuktikannya?" Saya menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, saya tidak pernah berpikir akan ada hari di mana saya harus membuktikan hal itu, karena saat memberikan uang, saya hanya berpikir sederhana, untuk membantu keluarga, tidak perlu surat-surat, tidak perlu kwitansi. Tapi untungnya, saya masih menyimpan semua bukti transfer. Saya mengambil ponsel dari dalam tas, membuka aplikasi perbankan, dan mencari riwayat transaksi. Tangan saya sedikit gemetar. Bukan karena takut, tapi karena sakit hati. Uang 200 juta itu adalah hasil keringat kami berdua, hasil dari pekerjaan lembur hingga larut malam, bonus tahunan selama bertahun-tahun, dan uang pemberian orang tua saya saat melahirkan Dava yang tidak pernah berani saya pakai. Semuanya tercatat dalam satu baris transfer. Saya memberikan ponsel saya kepada ibu mempelai pria. Beliau dengan hati-hati memakai kacamata bacanya dan melihat dengan sangat teliti. Layar ponsel menunjukkan dengan jelas tanggal transfer, nama penerima, jumlah uang, dan keterangan bantuan biaya pernikahan Mbak Ratna. Beliau memberikan ponsel itu kepada suaminya. Setelah melihatnya, sang suami menghela napas, lalu memberikannya kepada mempelai pria. Pemuda itu membaca lama, lalu perlahan mengangkat kepala menatap tunangannya. Matanya penuh kekecewaan. "Ratna, apa kamu tahu soal ini?" Mbak Ratna segera menggeleng. "Aku hanya tahu ibu bilang sudah menyiapkan semuanya. Aku tidak tahu uang itu dari adik dan adik iparku." Saya menatapnya. Saya tahu ia tidak berbohong. Ia terbiasa diurus segala sesuatunya oleh ibunya. Mungkin ia sendiri tidak tahu. Di balik kemewahan itu ada uang siapa. Ibu mempelai pria dengan lembut mengembalikan ponsel saya. "Terima kasih Mbak." Lalu beliau menoleh ke arah ibu mertua. "Ibu, sekarang ibu masih mau bilang ini hanya salah paham?" Ibu mertua mulai kehilangan ketenangan. Beliau berteriak, "Memang benar saya menerima uangnya, tapi dia menantu saya, dia membantu kakak iparnya, apa yang salah? Saya tidak merampok, saya tidak mencuri, saya akan mengembalikannya." Baru saja beliau selesai bicara, seorang bapak tua di meja terdekat tidak tahan dan angkat bicara. "Kalau hanya meminjam, kenapa harus disembunyikan?" "Betul, kalau dari awal jujur, tidak akan ada yang menertawakan. Kenapa harus berbohong?" Bisikan-bisikan semakin ramai. Ibu mertua menoleh ke arah kerumunan, wajahnya memerah. Beliau tidak pernah menyangka akan diinterogasi di tengah pernikahan putrinya sendiri. Agung, saat itu baru melangkah maju. Ia menatap ibunya, lalu menatap saya. Suaranya serak. "Ibu, minta maaflah." Seluruh aula seolah menahan napas. Itu adalah pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, ia tidak membela ibunya. Ibu mertua membelalakan matanya. Kamu suruh ibu minta maaf padanya?" Agung menggeleng. "Bukan karena ibu sudah salah, demi Dava, dan demi Mbak Ratna." Ibu mertua tertegun. Mungkin beliau tidak menyangka, bahkan anak laki-lakinya yang selalu membelanya kini telah berubah. Saat itu, Dava dengan lembut menarik ujung baju saya. "Ibu, Dava ingat ada satu hal lagi." Jantung saya tiba-tiba tercekat. "Apa itu nak?" Anak itu ragu-ragu. Waktu nenek dan tante Ratna bicara, nenek menyimpan sebuah amplop kuning di laci. Nenek bilang, "Jangan berikan semua hantarannya, simpan sebagian, nanti untuk keperluan lain."
Begitu anak saya selesai bicara, saya melihat ibu mempelai pria tertegun. Ayah mempelai pria mengepalkan tangannya. Dan pengantin pria, ia perlahan-lahan meletakkan cincin kawin yang ada di tangannya. Tatapannya yang tadinya ramah kini hanya menyisakan kekecewaan yang mendalam. Saya tahu, ucapan Dava barusan telah menyentuh batas terakhir, karena bagi keluarga mempelai pria, masalah uang mungkin tidak penting. Tetapi perhitungan dan ketidakjujuran tepat sebelum hari pernikahan adalah hal yang sangat sulit diterima. Dan saya punya firasat. Jika satu kebenaran lagi terungkap, pesta pernikahan yang telah dipersiapkan dengan susah payah selama berbulan-bulan ini tidak akan punya kesempatan untuk dilanjutkan. Seluruh aula yang luas itu seolah tenggelam dalam suasana yang pekat, tidak ada lagi musik, tidak ada lagi tawa. Bahkan para pramusaji yang biasanya sibuk berlalu lalang kini sengaja menepi ke samping. Hidangan sudah tersaji di meja sejak tadi, tetapi tidak ada yang punya selera untuk menyentuhnya. Uap panas dari panci-panci sup masih mengepul, aroma hidangan laut dan panggangan menyebar di seluruh aula, tetapi semuanya menjadi tidak berarti di tengah keheningan yang menyelimuti. Para tamu lansia saling pandang dan menggelengkan kepala. Beberapa anak muda menghela napas. Tidak ada yang menyangka sebuah pernikahan yang diadakan begitu megah bisa berakhir seperti ini. Di ruang kosong depan panggung, ibu mertua saya berdiri tak bergerak. Wajahnya tidak lagi menunjukkan kepercayaan diri seperti biasanya. Riasan tebal pun tidak mampu menutupi pucatnya. Kedua tangannya mencengkeram erat ujung kebayanya hingga kusut. Sementara Mbak Ratna, yang seharusnya menjadi orang paling bahagia hari ini, hanya berdiri membisu dalam gaun pengantin putihnya. Matanya memerah, lipstiknya memudar karena terlalu kuat menggigit bibir. Ia menatap ibunya lama sekali, lalu bertanya lirih, "Ibu, apa benar ibu berkata seperti yang Dava ceritakan?" Suaranya sangat pelan, tetapi di aula yang hening ini, semua orang mendengarnya. Ibu mertua saya menggeleng cepat. "Tidak, dia salah ingat, anak-anak." Tapi kali ini, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, sebuah suara terdengar dari belakang. "Itu benar." Semua orang menoleh. Yang baru saja berbicara adalah Tante Wati, adik kandung dari ayah mertua saya. Ia berjalan perlahan ke depan, tatapannya penuh kelelahan. "Beberapa hari yang lalu, Bakyu datang ke rumah saya. Saat minum teh, dia pamer sudah mengumpulkan cukup uang untuk pernikahan. Saya bahkan bertanya, 'Hebat sekali, Bakyu. Usaha sedang lancar, ya?' Dia tertawa lalu bilang, 'Bukan, itu uang dari Agung dan istrinya. Tapi jangan bilang siapa-siapa, biar keluarga besan segan sama kita.'" Seluruh aula serentak riuh. Ibu mertua saya menoleh tajam. "Wati, kenapa kamu?" Tante Wati menghela napas. "Bakyu, waktu itu aku kira kamu hanya bercanda. Aku tidak menyangka kamu benar-benar melakukannya." Setelah berkata begitu, Tante Wati menunduk dan melangkah mundur. Suasana semakin berat. Ibu mempelai pria memejamkan matanya sejenak, seolah mencoba menenangkan diri, kemudian beliau menatap suaminya, yang mengangguk pelan. Keduanya sepertinya telah menyepakati sesuatu. Beliau menoleh ke arah pengantin wanita. "Ratna, Tante mau tanya satu hal." "Jawablah dengan jujur." Mbak Ratna menyeka air matanya. "Iya, Tante. Apa kamu tahu soal amplop hantaran itu?" Mbak Ratna terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Iya, ibu hanya bilang akan menyiapkannya." Saya tidak bertanya lebih jauh. Ibu mempelai pria bertanya lagi, "Lalu apa kamu tahu berapa isinya?" Mbak Ratna menggeleng, "Tidak, Tante." Semua mata langsung tertuju pada ibu mertua. Beliau mulai gelagapan. "Amplopnya ada di rumah." Tapi saat itu, Mbak Ratna tiba-tiba menoleh. "Ibu, bukannya tadi pagi?" Ibu masukkan ke dalam tas coklat, tasnya masih di ruang ganti. Ucapan dari putrinya sendiri membuat ibu mertua terdiam. Mungkin karena terlalu panik, beliau lupa. Ibu mempelai pria menatap dengan sangat tenang. "Jika ibu tidak keberatan, mari kita lihat bersama supaya semuanya jelas." Ibu mertua belum sempat bereaksi, Mbak Ratna sudah diam-diam masuk ke ruang ganti. Hanya beberapa menit kemudian,
Ia keluar dengan tas tangan berwarna coklat. Suasana begitu sunyi hingga suara hak sepatunya di lantai marmer terdengar sangat jelas. Ia meletakkan tas di atas meja, dengan tangan gemetar membuka resletingnya, lalu mengeluarkan sebuah amplop kuning yang sangat tebal. Itulah amplop yang rencananya akan diserahkan saat prosesi pemberian hantaran. Ibu mempelai pria tidak membukanya sendiri. Beliau menatap ibu mertua. "Ibu, silakan ibu buka sendiri." Ibu mertua berdiri diam tak bergerak. Akhirnya, ayah mertua saya yang sejak awal acara hanya diam, melangkah maju. Beliau menatap istrinya dengan tatapan penuh kekecewaan. "Sudah cukup. Buka." Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya melihat ayah mertua berbicara kepada istrinya dengan nada sekeras itu. Ibu mertua dengan perlahan mengambil amplop itu, tangannya gemetar begitu hebat hingga ia kesulitan membukanya. Akhirnya, ia mengeluarkan semua uang di dalamnya dan meletakkannya di atas meja. Para tamu yang berdiri di dekatnya tanpa sadar mencondongkan tubuh untuk melihat. Tumpukan uang itu diikat dengan rapi. Ibu mempelai pria sama sekali tidak menyentuhnya. Beliau hanya bertanya dengan lembut, "Berapa?" Ibu mertua menunduk. 50 juta. Suasana seolah membeku, karena sebelumnya dalam pertemuan keluarga, ibu mertua saya dengan bangga mengatakan akan menyiapkan hantaran sebesar 150 juta untuk putrinya. Ayah mempelai pria dengan perlahan bertanya lagi, "Lalu 100 juta lagi di mana?" Tidak ada yang menjawab. Saat itu, Mbak Ratna menangis. Ibu bilang pada saya sudah menyiapkan semuanya. Ibu bahkan bilang jangan beritahu siapa-siapa." "Kenapa, Bu?" Ibu mertua menutupi wajahnya. Air mata mulai mengalir. Beliau berkata dengan suara tercekat, Ibu hanya ingin kamu dihargai. Dipandang orang, waktu menikah pertama kali, hidupmu susah. Kali ini, Ibu ingin kamu dihormati." Beliau menangis sambil melanjutkan, "Ibu berencana akan melunasinya setelah pernikahan." Mendengar itu, banyak tamu terdiam. Tidak sedikit yang merasa kasihan, tetapi banyak juga yang hanya bisa menghela napas. Sebab semua orang mengerti, meskipun didasari oleh kasih sayang pada anak, kebohongan tetaplah kebohongan, terlebih lagi ketika kebohongan itu dibangun di atas uang dan pengorbanan anak menantunya sendiri. Saat itu, pengantin pria berjalan perlahan ke arah pengantin wanita. Ia menatap gadis yang ia cintai itu sangat lama. Matanya penuh kepedihan. "Ratna, aku tidak pernah butuh kamu membawa berapa banyak hantaran. Keluarga aku juga tidak pernah meminta. Yang aku butuhkan adalah ketulusan. Tapi hari ini, aku tidak tahu harus percaya pada apa lagi." Mbak Ratna menangis terseduh-seduh. "Aku benar-benar tidak tahu, maafkan aku." Pengantin pria memejamkan matanya. Ia tidak menyalahkan tunangannya. Tetapi dalam tatapannya, saya melihat dengan jelas bahwa kepercayaan telah retak. Ibu mempelai pria mendekati putranya. Beliau meletakkan tangannya dengan lembut di bahu sang anak, lalu menatap suaminya. Keduanya terdiam beberapa detik. Akhirnya, ayah mempelai pria angkat bicara. Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk didengar oleh seluruh aula. "Saya rasa, keluarga kami perlu bicara secara pribadi sebelum memutuskan apakah pernikahan ini akan dilanjutkan atau tidak." Hanya dengan satu kalimat itu, seluruh aula seolah jatuh ke jurang kecemasan. Sebab semua orang mengerti, ketika pihak mempelai pria sudah harus mempertimbangkan untuk melanjutkan pernikahan atau tidak, maka pernikahan ini sudah berada di ambang kehancuran. Begitu ayah mempelai pria selesai berbicara, seluruh aula resepsi jatuh dalam keheningan yang menakutkan. Jam dinding di ujung ruangan masih berdetak teratur, suaranya terdengar aneh di tengah suasana yang tadinya riuh. Pendingin udara di langit-langit meniupkan angin sejuk yang membuat pita-pita putih di panggung bergoyang pelan. Di layar LED di belakang pelaminan, video pre-wedding masih memutar adegan mempelai pria dan wanita bergandengan tangan sambil tertawa bahagia di tepi pantai. Pemandangan indah itu kini menjadi kontras yang menyakitkan dengan kenyataan. Keluarga mempelai pria tidak berkata apa-apa lagi. Ayah mempelai pria memberi isyarat kepada istri dan putranya.
Mereka bertiga berjalan menuju ruang VIP restoran yang awalnya disiapkan untuk kedua keluarga beristirahat sebelum upacara. Pintu kayu berwarna coklat perlahan tertutup. Pada saat itu, ratusan pasang mata tamu undangan mengawasi. Tidak ada yang tahu percakapan seperti apa yang akan terjadi di dalam ruangan itu, tapi semua orang mengerti, keputusan yang akan diambil setelah pintu itu terbuka akan menentukan nasib seluruh pernikahan. Di luar, suasana semakin berat. MC berdiri canggung di tengah panggung dengan mikrofon di tangan. Ia menatap manajer restoran dan bertanya pelan, "Sekarang kita bagaimana, Pak?" Manajer itu hanya menggeleng. "Tunggu." Maka, seluruh rangkaian acara terpaksa dihentikan sementara. Para tamu mulai duduk kembali di meja mereka, tetapi tidak ada yang berselera untuk makan. Hidangan pembuka sudah mendingin, gelas-gelas jus buah masih utuh, beberapa anak kecil yang mencoba berlari-larian ditarik oleh orang tua mereka. Mungkin mereka juga merasakan bahwa orang dewasa sedang menghadapi masalah serius. Di sudut aula, ibu mertua saya duduk di sebuah kursi berlapis kain putih. Bahunya tampak terkulai, kebaya merah yang dijahit dengan sangat indah kini kusut masai. Riasan wajahnya luntur karena air mata. Beliau terus menunduk, kedua tangannya meremas sapu tangan yang sudah basah. Untuk pertama kalinya sejak saya masuk ke keluarga ini, saya melihatnya kehilangan sikap angkuhnya. Mbak Ratna masih mengenakan gaun pengantinnya. Ia berlutut di hadapan ibunya. "Ibu, tolong katakan yang sebenarnya. Apa masih ada hal lain?" Ibu mertua terdiam lama sekali, baru kemudian berkata dengan suara tercekat, "Sudah habis." Ibu hanya menyembunyikan soal uang, tidak ada yang lain. Mbak Ratna menutupi wajahnya dan menangis. "Kalau saja dari awal ibu jujur, aku tidak akan butuh hantaran. Aku mencintainya bukan karena uang." Mendengar ucapan putrinya, ibu mertua semakin menangis keras. Beliau terus menggeleng. "Ibu hanya ingin kamu dihargai. Waktu menikah pertama kali, hidupmu susah. Kali ini ibu ingin kamu dipandang orang." Ayah mertua yang berdiri di dekatnya menghela napas. Beliau perlahan mendekati istrinya yang telah hidup bersamanya selama lebih dari 30 tahun. Suaranya menjadi berat. "Bu, aku miskin dan aku tidak pernah malu akan hal itu. Tapi hari ini, aku benar-benar merasa malu." Ibu mertua mengangkat kepala. Air mata mengalir deras. Sang suami melanjutkan, "Bukan karena kita tidak punya uang, tapi karena kamu telah menukar harga diri seluruh keluarga demi gengsi." Setelah itu, beliau berbalik dan berjalan ke arah jendela kaca, diam-diam menatap taman yang cerah. Saya belum pernah melihat punggungnya sebungkuk itu. Tiba-tiba, Agung menghampiri saya. Wajahnya penuh kelelahan. "Sari, aku minta maaf. Itu adalah pertama kalinya selama 4 tahun kami hidup bersama." Ia berinisiatif meminta maaf. Saya menatapnya, tanpa kemarahan, tanpa menyalahkan, hanya bertanya dengan tenang, "Kamu minta maaf untuk apa?" Agung menunduk. "Untuk semuanya. Aku tahu uang itu kamu tabung untuk membeli rumah. Aku tahu ibu salah. Aku juga tahu saat Dava dipukul, aku seharusnya melindunginya." Suaranya tercekat. "Tapi aku tidak melakukannya." Saya menatap Dava. Anak itu sedang duduk di kursi sambil memeluk boneka beruang yang baru saja diberikan seorang pramusaji. Ia sudah selesai memakan biskuit yang diberikan ibu mempelai pria tadi. Wajahnya masih menyisakan bekas kemerahan yang sangat tipis, tapi ia tidak menangis lagi. Ia hanya duduk diam. Sesekali ia menatap ke arah pintu ruang VIP. Mungkin ia juga sedang menunggu orang dewasa menyelesaikan masalah mereka. Saya menoleh ke arah Agung. "Kamu tahu hal yang paling menyakitkan bagiku bukanlah saat ibu memukul Dava, tapi saat itu Dava menatapmu. Ia menunggu ayahnya melindunginya, tapi kamu malah menyuruhku untuk sabar." Agung menutupi wajahnya dengan kedua tangan. Bahunya sedikit bergetar. Untuk pertama kalinya saya melihat pria yang jarang menunjukkan emosi itu menangis di tengah keramaian. Sekitar 20 menit berlalu. Bagi semua orang di aula, 20 menit itu terasa seperti sepanjang sore. Para tamu nyaris tidak lagi berbicara.
Semua mata tertuju pada pintu ruang VIP. Tepat pada saat itu, ceklek, gagang pintu perlahan berputar. Pintu terbuka. Ketiga anggota keluarga mempelai pria keluar satu persatu. Ayah mempelai pria berjalan di depan, wajahnya sangat tenang. Ibu mempelai pria berjalan di belakangnya, matanya memerah. Terakhir adalah mempelai pria. Bunga di kerah jasnya sudah dilepas sejak tadi. Dasi kupu-kupunya juga sudah dilonggarkan. Tatapannya tidak lagi menunjukkan kebahagiaan seorang calon pengantin, melainkan hanya kelelahan dan kekecewaan. Mereka bertiga berjalan perlahan menuju panggung, seluruh isi aula serentak berdiri, suasana hening senyap, bahkan anak-anak kecil pun terdiam. Ibu mertua saya berdiri dengan gemetar, kedua tangannya saling menggenggam erat. Mbak Ratna melangkah maju, matanya penuh harap. Mungkin ia masih berharap bahwa setelah semua ini, keluarga mempelai pria akan memaafkan dan melanjutkan pernikahan. Tetapi ketika saya melihat ayah mempelai pria perlahan mengambil mikrofon dari tangan MC, saya tiba-tiba punya firasat bahwa segalanya tidak lagi bisa diselamatkan. Karena di wajahnya saat ini tidak ada kemarahan, hanya ada kekecewaan. Dan terkadang, justru kekecewaanlah yang paling tidak bisa diperbaiki dalam sebuah hubungan yang akan menjadi satu keluarga. Seluruh aula yang luas itu hening senyap, hingga orang bisa mendengar suara pendingin udara yang berembus di langit-langit. Ratusan tamu berdiri membisu, menatap ke arah panggung. Tak ada lagi yang mengangkat gelas, tak ada lagi yang merekam dengan ponsel. Rangkaian bunga segar di kedua sisi pelaminan masih tampak semarak seperti pagi tadi, tetapi entah kenapa kini terasa begitu dingin. Kue pengantin 5 tingkat berdiri megah di bawah sorotan lampu kuning, lapisan krim putihnya dihias dengan indah oleh bunga-bunga gula yang rumit. Seharusnya, beberapa saat lagi, kedua mempelai akan memotong kue itu bersama di hadapan restu semua orang. Tetapi kini, tak ada lagi yang memikirkan ritual itu. Ayah mempelai pria perlahan mengambil mikrofon. Ia tidak langsung menatap para tamu, melainkan menoleh ke arah ibu mertua saya. Tatapannya penuh penyesalan. Beliau memulai dengan suara perlahan, kepada seluruh sanak saudara, sahabat, dan para tamu undangan. Pertama-tama keluarga kami ingin menyampaikan permohonan maaf, karena telah membuat Anda semua menyaksikan situasi yang tidak kita inginkan. Beliau menunduk sangat dalam. Banyak tamu yang juga ikut menunduk dalam diam. Suasana semakin berat. Beliau melanjutkan, kami datang ke sini hari ini bukan untuk melihat apakah keluarga mempelai wanita kaya atau miskin, juga bukan karena jumlah hantaran yang banyak atau sedikit. Hal yang paling kami hargai adalah ketulusan. Beliau berhenti sejenak, matanya menatap ke arah pengantin wanita. Ratna, Om percaya kamu bukan orang jahat. Om juga percaya kamu tidak sengaja menipu kami, tetapi sebuah pernikahan bukan hanya tentang dua orang, melainkan juga ikatan dua keluarga. Dan yang membuat Om khawatir bukanlah soal uang, melainkan cara kalian memperlakukan satu sama lain. Setiap kata yang diucapkannya sangat tenang, tanpa menyalahkan, tanpa memberatkan. Namun semakin tenang, semakin menyakitkan bagi yang mendengar. Ibu mempelai pria saat itu melangkah maju dan mengambil mikrofon, matanya masih memerah. Beliau menatap ke arah saya dan Dava, lalu berkata dengan lembut, "Hari ini, yang paling membuat saya sedih bukanlah soal uang, melainkan gambaran seorang anak kecil yang dipukul di hadapan banyak orang hanya karena mengambil sebuah kue." Beliau menoleh ke arah ibu mertua saya. "Ibu besan, jika cucu kandung sendiri saja bisa ibu perlakukan seperti itu, maka nanti ketika keluarga kita benar-benar menjadi besar, saya tidak tahu bagaimana putra dan menantu saya harus hidup dalam hubungan seperti itu." Di seluruh aula terdengar helaan napas, banyak yang diam-diam mengangguk. Mungkin semua orang mengerti, tamparan untuk Dava itulah yang menjadi puncak masalahnya. Uang hanyalah sebagian. Cara memperlakukan sesama manusialah yang membuat keluarga mempelai pria kehilangan kepercayaan. Ibu mertua saya melangkah maju dengan gemetar. Beliau menangkupkan kedua tangannya di depan dada. Suaranya tercekat. Saya minta maaf. Saya tahu saya salah. Mohon berikan anak-anak kami kesempatan. Untuk pertama kalinya, wanita yang selalu menjunjung tinggi gengsi itu menunduk di hadapan orang banyak.
Tapi, ada permintaan maaf yang datang terlambat. Ayah mempelai pria menggeleng pelan, "Ibu, jika masalahnya hanya uang, kami bisa memaafkan. Jika hanya salah paham, kami juga bisa memaafkan. Tetapi kepercayaan, sekali hilang, sangat sulit untuk kembali." Setelah itu, beliau menoleh ke putranya. "Keputusan ada di tanganmu, Nak." Seluruh aula langsung menatap ke arah pengantin pria. Ia berdiri sangat lama menatap tunangannya, di matanya masih ada banyak cinta, tetapi juga penuh penderitaan. Mbak Ratna menangis. Air matanya melunturkan riasannya. Ia melangkah maju, menggenggam kedua tangan tunangannya. "Aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Tolong percaya padaku." Pengantin pria dengan lembut meremas tangan tunangannya. Suaranya serak. "Aku percaya padamu, tapi aku tidak lagi punya cukup kepercayaan diri untuk melangkah ke dalam pernikahan ini. Jika hari ini aku tetap melanjutkannya, maka seumur hidupku aku akan selalu bertanya-tanya, adakah hal lain yang belum dikatakan oleh keluargamu?" Mbak Ratna menangis tersedu-sedu, kedua kakinya nyaris lemas. Gaun pengantin putihnya terhampar di lantai panggung. Butiran-butiran kristalnya yang berkilauan memantulkan cahaya lampu seperti tetesan air mata. Pengantin pria dengan lembut membantunya berdiri. Ia menyeka air mata tunangannya, lalu berkata dengan nada penuh penyesalan, "Ratna, jika suatu hari nanti segalanya dimulai dengan ketulusan, aku tidak akan ragu untuk bertemu denganmu lagi. Tapi untuk hari ini, aku minta maaf." Setelah berkata begitu, ia perlahan meletakkan cincin kawin yang sejak tadi dipegangnya ke atas nampan beludru merah di meja, lalu menunduk. "Ayah, Ibu, saya mohon izin untuk membatalkan pernikahan ini." Dua kata itu baru saja terdengar, seluruh aula seolah mati. Tak ada suara, tak ada bisikan, hanya isak tangis Mbak Ratna yang terdengar di tengah ruangan yang luas. Ibu mertua saya terhuyung mundur 2 langkah. Jika bukan karena ayah mertua yang menopangnya, mungkin beliau sudah jatuh. Beliau memegangi dadanya, menangis tanpa suara, terus-menerus bergumam, "Ini salah ibu. Ibu yang menghancurkanmu. Ini salah ibu." Ayah mertua memejamkan matanya erat-erat. Selama lebih dari 30 tahun hidup bersama, mungkin beliau belum pernah melihat istrinya yang kuat itu begitu hancur. Beliau hanya menepuk pelan bahu istrinya, tanpa menyalahkan, tanpa menghibur, karena beliau mengerti, ada konsekuensi yang tidak bisa ditanggung oleh orang lain. Saat itu, Dava menarik pelan baju saya, ia menatap saya, dengan mata polosnya. "Ibu, kenapa Tante Ratna menangis?" Saya menatap anak saya. Hati saya tercekat. Ia tidak tahu bahwa ucapan jujurnya telah mengubah seluruh pernikahan ini, tapi saya tidak menyalahkannya, karena jika kebenaran tidak diungkapkan hari ini, mungkin kebohongan itu akan terus berlanjut selama bertahun-tahun. Saya membungkuk dan memeluknya, mengelus rambut lembutnya. Di depan, keluarga mempelai pria diam-diam mengemasi seserahan mereka. Tak ada yang meninggikan suara, tak ada yang menghina keluarga mempelai wanita. Mereka hanya menunduk menyapa semua orang, lalu bersiap meninggalkan aula. Suasana yang berat itu membuat semua yang hadir mengerti bahwa sebuah pernikahan bisa disiapkan dengan uang, bunga segar, dan upacara megah, tetapi jika kekurangan ketulusan dan rasa hormat satu sama lain, maka hanya dengan satu kebenaran yang terungkap, segalanya bisa runtuh dalam sekejap. Dan ketika pintu besar aula terbuka untuk keluarga mempelai pria bersiap pergi, tak ada yang tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan membuat suami saya harus menghadapi pilihan tersulit dalam hidupnya. Pintu kaca besar, restoran perlahan terbuka, sinar matahari awal sore menerobos masuk ke dalam aula, menebarkan berkas-berkas cahaya panjang di lantai marmer yang mengkilap. Di luar, mobil pengantin masih terparkir rapi di depan gerbang, pita-pita putihnya masih melambai ditiup angin. Papan ucapan selamat dengan tulisan, "Selamat menempuh hidup baru" masih berdiri tegak di tengah jalan masuk, seperti sebuah doa yang belum selesai diucapkan. Pemandangan itu begitu indah, namun juga begitu menyakitkan. Hanya 1 jam yang lalu, tempat ini penuh dengan tawa. Kini yang tersisa hanyalah helaan napas.
Keluarga mempelai pria tidak membuat keributan. Ayah mempelai pria adalah yang pertama melangkah keluar. Beliau berhenti di hadapan ayah mertua saya, menunduk sedikit. Saya tidak menyalahkan Anda, Pak. Kita sama-sama seorang ayah. Sayang sekali semuanya jadi begini. Ayah mertua saya diam-diam menunduk membalas. Saya minta maaf. Ini salah keluarga saya. Kalimat itu membuat banyak orang di aula terdiam. Karena dari awal hingga akhir, beliau tidak pernah mencoba menyalahkan siapapun. Beliau menerima kenyataan. Ibu mempelai pria juga menghampiri Mbak Ratna, beliau dengan lembut menggenggam kedua tangannya yang gemetar. Ratna, Tante masih menyukaimu, tapi hari ini, kita berhenti di sini. Kalau memang jodoh, mungkin nanti kita bisa bertemu lagi. Mbak Ratna menangis tersedu-sedu. Kakinya tak lagi sanggup berdiri tegak. Gaun pengantin putihnya terhampar di lantai seperti sekuntum bunga yang baru saja dihantam badai. Pengantin pria berdiri beberapa langkah dari situ. Ia menoleh, menatap tunangannya sangat lama, matanya masih menyimpan sisa-sisa rasa sayang, tetapi pada akhirnya, ia hanya menunduk lalu mengikuti orang tuanya keluar dari aula tanpa menoleh, tanpa berkata apa-apa lagi. Suara pintu yang tertutup terdengar sangat pelan, tapi bagi semua yang tersisa, suara itu seperti titik akhir dari sebuah hubungan. Para tamu mulai diam-diam pulang, tak ada lagi yang berselera untuk berpesta, meja-meja makan yang disiapkan dengan susah payah nyaris tak tersentuh. Para pramusaji dalam diam mulai membersihkan, denting piring yang bersentuhan terdengar lirih di ruangan yang luas, semakin menambah suasana sepi. Saya membungkuk untuk memasangkan kembali sepatu Dava. Anak itu duduk manis di kursi, kedua kakinya berayun pelan, ia melihat sekeliling. Lalu bertanya, "Ibu, kita pulang?" Saya tersenyum. "Iya, kita pulang." Ia bertanya lagi. Tante Ratna tidak tersenyum lagi. "Apa Tante sangat sedih, Bu?" Saya mengelus rambutnya. "Tante sedih, tapi nanti juga akan baik-baik saja." Dava mengangguk. Ia tidak bertanya lagi. Mungkin dalam pikiran polosnya, orang dewasa terkadang seperti anak-anak, bisa sedih, bisa menangis. Saya mengambil tas, menggandeng tangannya, dan hendak pergi. Baru berjalan beberapa langkah, dari belakang terdengar suara Agung. "Sari." Saya berhenti, tapi tidak menoleh. Ia berlari menghampiri. Napasnya masih terengah-engah. Mungkin ia baru saja mengantar keluarga besan ke mobil. Setelah beberapa saat, ia baru berkata, "Aku minta maaf." Saya masih diam. Ia melangkah ke hadapan saya, matanya memerah. 4 tahun ini aku selalu berpikir, asalkan kamu sabar, keluarga akan baik-baik saja. Tapi hari ini aku baru sadar, yang selalu berkorban adalah kamu, bahkan anak kita sendiri tidak bisa aku lindungi. Sampai di situ suaranya tercekat. Lalu, di hadapan banyak orang yang masih berada di aula, Agung perlahan berlutut. Ia menundukkan kepalanya. "Maafkan aku, Sari. Maafkan ayah, Nak, selama ini aku adalah suami dan ayah yang sangat buruk." Saya menatap pria di hadapan saya. Hati saya tidak lagi marah, hanya lelah. 4 tahun ini, saya begitu sering berharap ia membela saya, sekali saja sudah cukup, tapi ia tidak pernah melakukannya. Hingga hari ini, ketika segalanya sudah tidak bisa diperbaiki, permintaan maaf itu baru terucap. Saya menghela napas. "Berdirilah. Di sini banyak orang." Tapi Agung tetap berlutut. Ia menatap Dava, suaranya bergetar. "Nak, apa kamu marah pada ayah?" Dava menatap ayahnya. Matanya yang bulat besar terdiam lama, lalu ia perlahan mendekat dan meletakkan tangan kecilnya di kepala sang ayah. Tindakan polos itu membuat banyak orang tak kuasa menahan air mata. Anak itu berkata pelan, "Ayah, waktu nenek pukul Dava, Dava sakit, tapi waktu itu, Dava lebih takut ayah tidak sayang lagi sama Dava." Mendengar itu, Agung menangis keras. Ia memeluk erat anaknya, terus-menerus berkata, "Maafkan ayah. Ayah minta maaf, ayah salah." Dava melingkarkan tangannya di leher sang ayah. Ia tidak menyalahkan, tidak menangis, hanya bertanya sebuah pertanyaan yang membuat semua yang tersisa di sana merasa sesak.
Ayah, lain kali kalau ada yang memukul ibu, ayah akan melindungi ibu, kan? Agung tertegun, bibirnya bergetar. Air mata mengalir di wajahnya. Ia mengangguk berkali-kali. Iya, ayah janji. Ayah akan melindungi ibu. Ayah akan melindungi kamu. Tapi saya tahu, ada janji yang butuh banyak waktu untuk dibuktikan. Saya dengan lembut menggendong Dava. Anak itu dengan patuh bersandar di bahu saya. Matanya mulai mengantuk karena lelah. Saya menatap Agung dengan tenang. Aku akan membawa Dava ke rumah orang tuaku beberapa hari, agar kita semua punya waktu untuk menenangkan diri. Agung tidak menahan, ia hanya menunduk dan menjawab lirih, "Baik, nanti aku akan menjemput kalian. Biar aku yang perbaiki semuanya." Saya tidak menjawab, hanya menggendong anak saya dan berjalan perlahan ke arah pintu. Saat melewati ibu mertua, saya berhenti. Beliau masih duduk di kursi yang sama. Tatapannya kosong, menatap panggung yang sudah mulai dibongkar. Hanya dalam beberapa jam, wanita yang selalu menjunjung tinggi gengsi itu seolah menua 10 tahun. Beliau menatap saya, bibirnya bergetar. "Sari, ibu minta maaf." Itu adalah pertama kalinya saya mendengar kalimat itu. Saya menunduk sedikit. "Iya, Bu." Lalu saya melanjutkan langkah, tanpa menyalahkan, tanpa dendam, karena saya mengerti, ada pelajaran dalam hidup yang harus dibayar mahal untuk disadari. Dan ada permintaan maaf yang meskipun tulus, tidak bisa mengembalikan segalanya seperti semula. Saya menggendong Dava keluar dari restoran. Langit di luar masih biru cerah, angin sepoi-sepoi meniup kelopak bunga yang berguguran di jalan. Anak saya sudah tidur nyenyak di bahu ibunya. Dan saya, untuk pertama kalinya setelah 4 tahun menjadi menantu, saya merasa hati saya begitu ringan. Saya tahu, di depan masih banyak keputusan yang harus diambil. Tapi setidaknya, mulai hari ini, saya tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti anak saya lagi. Dan sejak saat itu, sebuah babak lama dalam hidup saya telah ditutup, membuka jalan bagi sebuah perubahan yang tidak pernah dibayangkan oleh siapapun di keluarga suami saya. Bus yang saya tumpangi perlahan meninggalkan area gedung resepsi. Melalui jendela kaca, saya melihat papan ucapan selamat masih berdiri di depan gerbang. Pita-pita emas dan bunga-bunga segar mulai layu di bawah terik matahari sore. Para staf restoran diam-diam membongkar gapura bunga, mengumpulkan setiap kursi yang dilapisi kain putih. Buket bunga tangan para pengiring pengantin masih tergeletak di meja resepsionis, tetapi tak ada lagi yang datang mengambilnya. Pagi yang penuh tawa, siang yang penuh air mata, dan hanya dalam beberapa jam singkat, sebuah pernikahan yang dipersiapkan berbulan-bulan berakhir dalam keheningan. Saya menggendong Dava dan duduk di barisan kursi paling belakang. Anak itu sudah tertidur pulas sejak meninggalkan aula. Wajah mungilnya menempel di bahu saya, napasnya teratur. Bekas merah di pipinya hampir hilang, hanya menyisakan jejak yang sangat samar. Saya mengelus rambut lembutnya. Hati saya terasa perih sekaligus lega. Setidaknya mulai hari ini, saya tidak akan membiarkan anak saya tumbuh dalam kesabaran paksa orang dewasa lagi. Beberapa hari berikutnya, saya membawa Dava ke rumah orang tua saya. Ibu saya tidak banyak bertanya, beliau hanya diam-diam memeluk kami berdua. Malam harinya, ketika Dava sudah tidur, barulah saya menceritakan semuanya. Ibu mendengarkan, lalu menghela napas panjang. "Nak, bersabar untuk menjaga keharmonisan itu baik. Tapi jika kesabaran itu membuat anakmu terluka, itu sudah tidak benar lagi." Saya terdiam. Itulah yang juga saya katakan pada diri sendiri selama perjalanan pulang. 3 hari kemudian, Agung datang. Ia berdiri di depan gerbang rumah orang tua saya cukup lama, tidak menelepon, tidak mendesak, hanya menunggu dalam diam. Ketika saya keluar, barulah ia berkata, "Aku izin bertemu denganmu." Kami duduk di bawah pohon mangga di depan halaman. Sore hari di desa begitu tenang, hanya ada suara angin yang menggoyangkan dedaunan dan kicau burung gereja di atap genting tua. Agung memberikan saya setumpuk kertas. "Itu adalah surat pengakuan utang," ia berkata perlahan. "Aku sudah bicara dengan ibu. Ibu akan menjual sebidang tanah kecil di kampung untuk mengembalikan seluruh uang kita."
Saya menatapnya dengan terkejut. Ia melanjutkan, aku tidak ingin kamu berpikir keluarga kami menganggap pengorbananmu sebagai hal yang wajar lagi. Saya tidak langsung menerimanya, hanya bertanya, bagaimana dengan ibu? Agung menunduk. Ibu menangis terus. Ibu bilang, andai saja hari itu tidak memukul Dava, mungkin segalanya akan berbeda. Saya menggeleng pelan. Tidak, kalaupun tidak ada tamparan itu, kebenaran pada akhirnya akan terungkap juga. Agung menatap saya lama, lalu mengangguk. Mungkin untuk pertama kalinya ia benar-benar mengerti apa yang ingin saya katakan. 2 bulan kemudian, ibu mertua berinisiatif datang ke rumah orang tua saya. Beliau tidak lagi mengenakan pakaian mewah seperti dulu. Rambutnya juga tampak lebih banyak uban, di tangannya hanya ada sekantong buah dan sekotak kue kecil. Hal pertama yang beliau lakukan saat melihat Dava adalah berjongkok hingga sejajar dengan mata cucunya. Suaranya bergetar. Dava, nenek minta maaf. Anak itu menatap neneknya sangat lama, lalu menoleh ke arah saya. Saya hanya tersenyum tipis. Lakukan apa yang ingin kamu lakukan, nak. Dava melangkah maju dan memberikan selembar tisu kepada neneknya. Nenek jangan menangis. Waktu itu Dava sakit, tapi sekarang sudah tidak sakit lagi. Kalimat polos itu membuat ibu mertua menangis tersedu-sedu. Mungkin beliau tidak menyangka. Orang pertama yang memaafkannya justru adalah anak yang pernah ia lukai. Sejak hari itu, beliau banyak berubah. Beliau tidak lagi pilih kasih pada putrinya, tidak lagi menuntut menantunya untuk sabar tanpa syarat. Setiap akhir pekan, beliau datang bermain dengan Dava, selalu membawa beberapa buku komik atau kue kecil, tapi setiap kali, beliau selalu bertanya dulu, Dava suka kue apa? Lalu dengan tangannya sendiri, beliau membukakan kue untuk cucunya. Mungkin itu adalah caranya untuk terus mengingatkan dirinya akan kesalahannya di masa lalu, mengenai Mbak Ratna. Setelah pernikahannya batal, ia nyaris tidak keluar rumah selama berbulan-bulan. Ia mengambil cuti dari pekerjaannya untuk menenangkan diri. Suatu malam, ia menelepon saya. Sari, aku minta maaf. Kalau saja waktu itu aku lebih peduli padamu, mungkin kamu tidak akan menanggung banyak kesedihan. Saya tersenyum. Sudah lewat, Mbak. Yang paling mengejutkan saya adalah beberapa bulan kemudian, ia memutuskan untuk bertemu kembali dengan mantan tunangannya, bukan untuk kembali bersama, melainkan untuk mengucapkan permintaan maaf atas apa yang telah terjadi. Keduanya tidak kembali bersama, tetapi mereka berpisah dengan rasa hormat. Itu juga yang ia butuhkan untuk memulai hidup baru. Setahun berlalu, keluarga kecil saya juga berubah. Uang yang dulu dipinjam telah dikembalikan sepenuhnya oleh ibu mertua. Kami menggunakan uang itu untuk uang muka sebuah apartemen kecil. Saat menerima kunci, Dava berlarian di setiap ruangan. Ia tertawa lebar. Ibu, sekarang kita punya rumah sendiri. Saya memeluknya. Iya, ini rumah ayah, ibu, dan Dava. Tak lama kemudian, Agung juga pindah untuk tinggal bersama kami. Bukan karena saya dengan mudah melupakan segalanya, tetapi karena selama setahun itu ia telah menggunakan tindakannya untuk menepati janjinya. Ia belajar untuk mendengarkan, belajar untuk melindungi istri dan anaknya, belajar untuk berkata tidak ketika itu adalah hal yang benar. Sebuah keluarga tidak bisa hanya dibangun kembali dengan permintaan maaf, tetapi harus dibangun kembali dengan perubahan setiap hari. Suatu sore di akhir pekan, kami sekeluarga membawa Dava ke taman. Anak itu berlarian di atas rumput hijau. Ia memegang sepotong kue kecil di tangannya. Saya melihat kue itu dan tanpa sadar teringat hari itu. Agung dengan lembut menggenggam tangan saya. Kamu masih ingat? Saya mengangguk. Aku ingat. Ia menatap putranya, yang sedang tertawa bahagia. Kalau bukan karena Dava, mungkin aku tidak akan pernah menyadari kesalahanku. Saya tersenyum, yang membantu kita berubah bukanlah tamparan itu, bukan juga pernikahan yang batal, melainkan kebenaran. Saat itu, Dava berlari ke arah kami. Ia menyodorkan kuenya. Ibu, ayah, kita makan bersama ya. Kami bertiga duduk di sebuah bangku kayu di bawah pohon, bersama-sama berbagi sepotong kue kecil.
Saya tiba-tiba sadar, kebahagiaan tidak diukur dari pesta mewah, amplop tebal, atau bualan di depan umum. Kebahagiaan terkadang sesederhana sebuah keluarga yang saling mencintai, tahu mengakui kesalahan, dan saling melindungi dari ketidakadilan. Kebenaran bisa menghancurkan sebuah pernikahan, tetapi ia juga bisa membangunkan sebuah keluarga untuk memulai lagi dengan cara yang lebih baik. Dan saya selalu percaya, hal paling berharga yang dilakukan putra saya hari itu bukanlah mencegah sebuah pernikahan, melainkan mengingatkan orang dewasa bahwa ketulusan adalah fondasi paling kokoh bagi keluarga manapun. Saat mengakhiri cerita hari ini, mungkin yang membuat kita merenung bukanlah sebuah pernikahan yang gagal, melainkan cara setiap orang memilih untuk menghadapi kebenaran. Uang bisa dicari kembali, pesta bisa diadakan lagi, tetapi kepercayaan yang hilang sangat sulit untuk dipulihkan. Dalam keluarga, hal yang paling berharga bukanlah gengsi di hadapan orang lain, melainkan ketulusan, rasa hormat, dan cinta kasih kepada orang-orang terdekat. Anak-anak, khususnya, selalu butuh untuk dicintai dan dilindungi. Satu tindakan gegabah orang dewasa bisa meninggalkan bekas yang sulit hilang di jiwa seorang anak. Semoga, setelah cerita ini, kita semua bisa lebih banyak mendengar, lebih tenang dalam setiap situasi, dan selalu memilih untuk melakukan hal yang benar. Karena ketulusan sesungguhnya adalah fondasi paling kokoh dari semua hubungan.